nate syukuran pertama anak kita bisa sholat. Guling-gilingan banyak orang syukuran perkara ulang tahun. Kenapa pertama anak kita bisa sholat kita tidak pernah apa? Syukuran. Padahal sholat itu yang menjadi identitas anak kita, kehambaannya ila yaumil kiamah. Mbok yo itu gitu. Sehingga nanti anak kita tuh senang sekali. Itu saya itu kalau agak marah, itu anak saya yang paling kecil, baru umur 6 tahun. Itu tahu-tahu bilang, "Pak, saya sudah sholat." Karena dia tahu, saya itu paling terhibur kalau ada berita sudah sholat. Jadi itu penting, supaya orang itu tahu orientasinya Bapak itu sholat. Jadi di antara mukjizat Quran itu kamalul bayinah. Kalau memberi penjelasan itu sempurna. Sehingga ulama mengatakan imanul muqallid, imannya orang-orang yang asal ikut kiai, asal ikut guru, asal ikut buku, itu mukhtalaf alaih. Bahkan saya sendiri cenderung mengatakan iman itu tidak diterima. Karena manusia dibekali akal, inginnya Allah itu dengan akal itu dia punya kepermanenan iman, apa? Punya kepermanenan apa? Iman, dan dengan itu dia imannya mujma' alaih, mesti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bin nadzari shahih, dengan logika yang benar. Dan logika yang benar itu gampang sekali. Beberapa ulama tentu tahu sekali, bukan sekedar tahu sekali, karena itu diajarkan Allah dan Rasul. Misalnya begini, kata Allah, saya kalau baca ayat-ayat ini itu sering nangis, karena Allah yang Tuhan, itu sebenarnya tidak butuh kita. Saya ulang lagi, Allah yang Tuhan itu tidak butuh kita, juga tidak butuh iman kita. Tapi Allah ingin hambanya itu berakal, ya, karena agama itu liqaumi yaqilun, sehingga berpikirnya benar. Misalnya gini kata Allah, enggak apa-apa, kamu menuhankan selain saya itu enggak apa-apa kata Allah. Enggak apa-apa Yesus kamu katakan Tuhan, enggak apa-apa. Kamu katakan batu Tuhan, enggak apa-apa. Tapi tolong prosedur atau persyaratan menjadi Tuhan itu kamu lengkapi, yaitu punya prestasi ciptakan langit dan bumi. Kalau tidak semua surun semen kata Allah, sementing urun. Gitu. Jadi sebetulnya itu kan rasional. Misalnya enggak apa-apa kamu merasa jadi presiden atau gubernur atau jadi wali atau jadi apa. Yang penting prosedurnya dipenuhi. Itu kayak apa Allah baiknya pada kita. Sehingga saya berkali-kali, makanya menurut saya orang alim itu wajib memaklumatkan kalau dirinya alim, supaya jelas aturan mainnya. Yang dilarang Allah itu kan memaklumatkan alim kemudian ingin hadun nafsi, ingin salami template dicucuk di rumah, itu kriminal. Itu orang alim gendeng, sudah gendeng sekali. Karena khasnya orang alim itu tentu cari ridhonya Allah, bukan ridhol khalqi, bukan ridhonya apa? Makhluk itu lah ada siapa-siapa. Dan kita harus baku seperti itu. Kenapa kalau orang alim enggak memaklumatkan kealimannya itu dikatakan salah? Karena fungsi orang alim adalah membawa bayinat, membawa ayat-ayat Allah, bukan kepentingan apa? Pribadi. Makanya Rasulullah nanti duka ngendikan idza zuharatil fitanu wal bid'u falyudhiril alim ilmahu wa illa fa'alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajmain. Jika zaman akhir banyak bid'ah, banyak kebodohan, maka orang alim wajib menampakkan kealimannya. Jika tidak, maka dia mal'un, dilaknati langit dan bumi. Karena sebetulnya logika tentang Tuhan itu gampang sekali. Saya ulang lagi ya. Saya punya sekian contoh betapa tauhid itu mudah. Jadi kalau ada orang bilang ikhlas itu angel, Gus. Ya dia sendiri goblok karena nggak tahu logika apa. Ikhlas itu justru gampang. Misalnya kamu ngamal demi manusia itu umurnya hanya berapa coba? Kan pasti mati. Lalu kalau dia mati tidak berkutik, bagaimana Anda bersandar sama seseorang yang mati dan tidak berkutik? Sama-sama bersandar sama zat sing al-hayyul qayyum, sama zat yang abadi. Kamu latih terus akal kamu. Misalnya saya punya jamaah banyak, mereka itu kan nggak jelas surganya. Kok harap-harap syafaate piye? Soale jamaahku mlebu neraka kabeh. Kan nggak mungkin nyafaati saya. Atau mereka mlebu swarga kabeh, wis do sibuk kelon mbek widadari, mungkin ya ndak ngurusi saya. Jadi dua kemungkinan itu sama-sama ndak ngurusi saya. Mlebu neraka ya rasa nyafaati, nek mlebu swarga do sibuk napa? Ngeloni widadari karena trauma di bojo elek, melarat macam-macam. Sehingga kiainya saja wis ora takok Gus Mbak nang ndi wis ora takok. Wis ribet dhewe no. Nah, tentu saya juga sibuk sowan pangeran sudah itu makom saya sudah sibuk sowan pangeran wis kowe pesta seks sing kula sowan pangeran. Wa swargame ayate pokoke inna ansa'na gunna napa insa'a faja'alna gunna abkara bar kelon dadi perawan neh berarti keloni serepet. Kula insyaallah melok daftar sing fa'ama ingkana minal muqarrabin farohu warihan. Jadi surganya muqarrabin itu enggak ada sifatnya. Di situ enggak dibakas bidadari, makan-makan enggak, tapi farohu
Warekan satu surga yang sifatnya rohani, karena nggak bisa disifati. Tapi saya daftar di situ ya hanya beberapa jam, baru itu gabung kon. Sawangane kok karo rasane wong ayu juga keberatan. Ya tapi saya tentu punya dua kelas, supaya punya kartu premium dan ekonomi. Saya ndak tertarik lah daftar yang premium dok, nanti repot apa. Saya itu sering nangis kalau baca ayat seperti ini. Bagaimana Allah yang Tuhan, kemudian ndak butuh apa-apa, tapi Allah saking baiknya itu membuat tatanan logika kita. Saya ndak akan bosan-bosan sampai sowan Allah. Bahkan andaikan saya masuk surga dengan faham ini, saya milih faham ini. Karena faham ini itu menguntungkan agama. Li'ilai kalimatillah. Sementara masuk surga itu hadun nafsi. Banyak ulama yang mengatakan, kenapa anda ingin mati? Padahal anda mati masuk surga. Katanya, saya takut kehilangan momen sujud. Karena sujud adalah hak Allah. Sementara surga itu hakun nafsi. Keinginan saya. Tentu saya mendahulukan hak Allah ala hakin nafsi. Itu makam-makam yang... Dan itu nggak bisa... Kamu copy paste, orang yang pada kelasnya akan merasakan seperti itu. Dan kamu tidak perlu minat, malah paham. Jadi sudah, dengar saja, apa? Dengar saja. Begini misalnya, saya berkali-kali bilang, kenapa ulama dulu, saya ini kan di Sarang juga ngajar tauhid. Dulu saya ngajar kubrul yakiniyat, di beberapa madrasah, termasuk di Sidogiri saya juga ngajar tauhid. Di sini saya ngajar tafsir, tapi yang saya titikkan juga tauhid. Begini, saya hidup di dunia ini, terutama saya memang ingin menerangkan tauhid, sebagaimana Allah menerangkan. Begini ya, Jubair bin Mut'im, saya tidak bosan-bosan cerita ini. Jubair bin Mut'im itu termasuk dahiyatul Arab, cerdas-cerdasnya orang Arab. Dia ditunjuk sebagai negosiator untuk membebaskan Asra Badrin, tawanan perang Badar yang kalah dan ditawan Rasulullah dan para sahabat. Kemudian harus ditebus dengan uang. Oke, disepakati. Terus singkat cerita, Jubair bin Mut'im itu datang ke Madinah. Dulu karena tidak ada hotel, tidak ada penginapan, ya memang nginepnya orang musyrik itu di masjid. Ya sehingga itu lazim saja. Kamu tidak usah jadi liberal kemudian bilang musyrik boleh di masjid, ya tidak perlu seperti itu. Kamu juga tidak perlu goblok mengatakan nggak ada ceritanya orang musyrik nginep di masjid, karena ya ada tarikhnya seperti itu. Jadi tidak perlu goblok, ya tidak perlu liberal. Paham ya? Kalau kamu bilang wah nangono wong musyrik oleh nginep di masjid, kamu liberal. Padahal konteksnya dulu memang nggak ada hotel. Tapi kalau bilang nggak sama sekali juga goblok, karena sejarahnya pernah ada. Milih goblok apa liberal? Apa milih jelas? Enggak milih aja, ngaco aja. 01 apa 02 apa 00. Milih mana? Goblok, liberal, enggak milih. Nah, ketika Jubair bin Mut'im itu datang, delalah Nabi itu sholat maghrib ngimami. Nabi baca surat Wattur wa kitabim mastur fi rabbim mansur wal baitil ma'mur. Kemudian di pertengahan surat At-Tur itu kan ada ayat yang menurut saya itu sangat bagus. Sehingga di kamar saya, di rumah saya itu tak figur ayat itu. Bahwa kita harus dilatih berpikir. Kata Allah memulai argumentasinya. Am khuliqu min ghairi syai'in. Apakah kejadian alam raya ini seisinya tentu diciptakan tanpa sebab. Misalnya begini, alam raya ini kata orang nihilisme atau komunis atau orang-orang paham nihilisme. Itu kan dimulai dari ketiadaan. Logika ini kan goblok sekali. Berarti kalau alam ini kadung wujud, kamu kan tahu kan langit bumi sekarang kan wujud. Ya, langit bumi sekarang kan jelas wujud. Berarti logikanya adalah al-adamu yakhluqu makhlukon. Sesuatu yang enggak ada menciptakan sesuatu yang itu kan aneh. Di mana-mana al-adam ketiadaan itu tidak mungkin yakhluqu syai'an atau yu'athiru syai'an. Di mana-mana ketiadaan itu tidak mungkin mengefeki sesuatu yang ada. Wong kamu sebut tidak ada itu berarti tidak mungkin bisa berbuat apa-apa. Karena namanya tidak ada. Sekarang alam raya ini dimulai dari ketiadaan. Terus kamu simpulkan sesuatu yang enggak ada menciptakan yang ada. Itu gendeng apa enggak? Oh ya gendeng sarap itu. Orang usah dipatah ini wong gendeng Sberno yang mau mati dewi. Jadi makanya Quran menanyakan mereka, am khuliqu min ghairi syai'in. Apa alam yang kadung wujud ini kemudian disebabkan oleh sesuatu yang tidak ada? Lalu kalau sesuatu yang ada pasti diwujudkan oleh yang ada. Nah, karena yang ada ini pencipta harus berstatus super. Nah, super ini oleh ulama disebut wajibil wujud. Maka Allah bersifat super, wujud yang paling prima, yang kausa prima. Karena pencipta tentu kelasnya harus di atas yang diciptakan. Makanya disebut ulama dulu nyebut Allah itu apa? Wajibil wujud. Karena pencipta tentu lebih dahulu, maka harus disifati awal atau qadim, apa? Awal atau qadim. Kayak apa Allah mendidik kita? Am khuliqu min ghairi syai'in. Terus Allah bilang gini.
Ya nggak apa-apa, yang menciptakan nggak saya nggak apa-apa kata Allah. Tapi amhumul khaliqun, kamu saja yang menciptakan nggak apa-apa. Tapi syaratnya kalian juga harus merasa pernah ikut menciptakan langit bumi. Am khalaqus samawati wal ard. Jadi nggak apa-apa kamu merasa Tuhan nggak apa-apa. Yang penting kamu merasa ikut nembok langit, ikut ngecor apa? Langit. Jadi pokoknya ikut bikin. Terus kata Allah bala yukinun, kamu tak suruh merasa menciptakan langit bumi, kamu juga nggak merasa iya. Memang ya mereka merasa enggak kan? Akhirnya Jubair bin Mut'im saking enggak kuatnya. Am khalaqus samawati wal ardi balla yuqinun amindahum khuzun. Sama Allah dibombardir seperti itu. Dia datangi Rasulullah, ya Muhammad, logika itu tidak meninggalkan akal saya. Matarok tali akli nasian. Akal saya habis Muhammad. Saya iman saja. Saya tidak cukup punya logika untuk melawan argumentasi ayat yang kamu baca. Saya iman saja. Terus iman. Makanya kalau ada logika nihilisme bahwa sebelum alam ini adalah ketiadaan, lalu pertanyaannya bagaimana mungkin ketiadaan menciptakan yang ada? Di mana-mana ketiadaan itu la yu'atsiru syai'an wa la yakhluqu syai'an. Jenenge wae tiada. Tiada itu ya enggak ada fungsinya, ya enggak ada efeknya, enggak ada prestasinya. Ya pokoknya namanya enggak ada ya enggak ada. Nah, ini penting saya utarakan. Terus di sini Allah mengulang lagi, enggak apa-apa yang lainnya kamu katakan Tuhan jadi mitra saya enggak apa-apa. Tapi tolong kata Allah, aruni madza khalaqu minal ardi, tunjukkan ke kami prestasi dia ikut bikin bumi. Kita tahu misalnya Yesus, Isa lahir di bumi. Bumi sama Yesus dulu mana? Dulu bumi, dia lahirnya di bumi. Lalu dia melata di bumi, jalan-jalan. Kemudian dia mengatakan ini bumi Tuhannya saya. Jadi bumi kok enak, dhisik aku sih. Tua aku sih, bodoh-bodoh pangeran aku dong. Lebih apa? Tua. Jadi Allah itu gampang sekali. Nah sekarang orang iman itu kuat semua. Makanya ndak wali-wali. Imane mbek Allah taklid, njaluke aneh-aneh, njuk bojo ayu, sugih, jabatan. Bela Allah secara hujah aja enggak pernah, sudah minta. Makanya kita hidup di zaman yang saraf masal. Lho kula nu njaluk pangeran akeh-akeh kuwi, coba kamu bela Tuhan tuh pernah bela apa? Bela Tuhan tuh gampang dengan argumentasi al-hujjah yang supaya agama ini tamkin fil ard, benar-benar mapan dalam logika. Yaitu tadi di mana-mana yang namanya sebab itu amrun wujudiyun, di mana-mana sebab itu sesuatunya harus wujud. Paling tidak kita sudah menolak nihilisme. Apa? Nah, nihilisme. Lah wujud karena wujud awal harus berstatus prima. Lah prima itu dalam bahasa ulama disebut wajibil wujud. Makanya ulama dulu ngelatih kita itu pertama Allah itu siapa? Zat sing wajibil wujud. Itu satu filosofi yang luar biasa. Nah, kemudian setelah itu ada setan-setan kecil yang nganggur, yang iseng. Nah itu nggak usah kamu perhatikan. Tinggal delok TV, ngopi, terus tinggal nyate kelata. Enggak saya tamak, pingsan dewe. Syukur-syukur stres dewe. Dugaan saya, setan saya itu pingsan, kurang gizi. Karena memang setelah itu setan goda gini. Lalu sebelum Allah jangan-jangan ada wujud yang lain. Lalu Allah sendiri awal mulanya gimana? Kata Nabi, jika ada pertanyaan seperti itu kamu harus berhenti. Tinggal delok TV atau tinggal delok dangdutan. Ya kalau kepeksa ora apa-apa, kelasem ae. Saya ada menghalalkan tapi kan sudah kamu lakukan. Karena itu lebih baik ketimbang pertanyaan filsafat. Banyak orang yang dulu sholat ketika sekolah filsafat tidak sholat. Alasannya sampai menemukan jati diri itu Tuhan. Dan itu bahaya sekali karena Nabi berkali-kali bilang kamu jangan mikir tentang Allah pasti rusak. Orang kok mungkin rusak dari Nabi pasti rusak. Nah cara menghentikan gimana? Karena setan ini makhluk, akal-akalannya gampang. Tadi tak warai, saya sebagai ulama atau sebagai manusia atau sebagai orang awam atau sebagai siapa saja, kadang ada pertanyaan seperti itu. Tak tinggal anggeling dharma, kan pusing setan. Ini kan ngenteni. Weh, ngenteni bar lo anggeling dharma. Bariku aku lesu mangan mie. Bar mangan mie waret turu. Kan dia ngenteni terus mau bikin was-was lagi. Ternyata saya sibuk kan enggak bisa masuk deh. Bangun tidur aku selali pertanyaan tadi. Dinteni. Nah, dia masuk lagi aku sibuk ngajak anak jalan-jalan. Jadi saya kalau jalan-jalan di pasar itu wis enteni tan santai wae. Itu memang resep dari Rasulullah. Jangan sampai orang terjebak filsafat yang sampai menanyakan eksistensi Tuhan. Dan dia tidak mau iman, tidak mau sholat, tidak mau puasa sampai menemukan Tuhan itu siapa. Itu jelas minas syaitonir rajim, itu perilaku setan. Makanya Rasulullah setiap ditanya sahabat gitu itu Nabi guyu-guyu. Dan guyunya Nabi itu kata Nabi, baguslah kalau kamu takut Tuhan kalah kata Nabi. Nabi gojok gitu. Maka ada ulama yang punya seni berargumentasi yaitu Imam Ghazali. Jika setan tanya kamu lalu sebelum Allah jangan-jangan ada wujud yang sebelum Allah.
Kata Imam Ghazali, ya itu saja yang Tuhan, yang Allah ini enggak jadi Tuhan. Ya berarti wujud sebelum Allah itu yang benar-benar Allah. Kalau kamu bayangkan lagi, jangan-jangan sebelum itu ada wujud lagi. Ya itu saja yang benar-benar Allah. Sehingga tetap Allah itu menang terus. Paham ya? Yang jelas jangan sampai didahului Adam. Karena kalau didahului Adam lebih ngeri lagi. Karena sesuatu yang enggak ada menciptakan yang ada. Itu lebih buruk lagi menurut akal. Menurut apa akal? Daripada kamu nggak salim Imam Ghazali, tinggal saja dulu. Tadi dulu sinetron, itu yang lucu aja. Tidak sih lucu-lucu. Dulu apa mencari Tuhan, pokoknya saya aneh-aneh, saya mau goblok-goblok, saya lucu-lucu, saya perane wong apa? Udah saya sering diprosesi saya. Gus Salim jenengan kok sering dulu sinetron, sing ono dialog wong goblok-goblok. Wong goblok ku menarik cara kula. Apa ya? Cara pandang itu di luar dugaan saya, karena lalu berkali-kali loh kalah wong goblok. Itu makanya. Ini tak cerita nih, beberapa kali yang jari Gus Wak cerdas, berkali-kali kalah sampai goblok. Ada seorang santri itu ingin dibelikan bapaknya itu sepeda motor. Bapaknya wong desa, senengane ngrumat sapi wedhus. Lah menurut saya ya orang tuanya itu mampu lah, sangat mampu untuk beli itu. Pak mbok ditukokno mawon wong sepeda motor. Kata bapaknya, "Anakku nu jog mondok tak goblok, Gus. Wong njaluk kok sepeda motor, njaluk mobil ora ya goblok. Lah kok goblok, Pak? Jenenge donya iku Gus, sing lahirno donya kok sapi iku ndek anak, wedhus ndek anak jenenge donya. Di mana-mana jenenge donya sing lahirno donya. Iki donya kok mangan donya. Mergo motor iku kan tuku bensin, mobil. Iku cara dekne iku goblok Gus. Batin berarti kabeh kiai goblok perkarane tuku donya sing ngentekno donya. Cara dekne donya iku sing lahirno donya. Batin kok pinter iki batin. Untungnya saya ini ulama ya, ahli tafsir ya malu. Sebenarnya kalah itu ya malu. Tapi saya sebagai orang objektif fair, itu teori benar apa? Jadi dunia aku ya sing lahirno dunia. Dunia kok mangan dunia aku goblok. Untungnya dia dengan saya itu jaraknya 5 kilo 7 kilo karena titik. Lala dia diterkon sepeda motor, aku tetap mau kalah. Pak, nanti jalan kaki saja. Karena kalau pakai motor ini kegoblokan kata saya. Terus mendingan nih, loh Gus mau kalah tadi. Wah kacau. Singkat cerita dia bersikeras, nggak mau beliin sepeda motor anaknya karena di mana-mana dunia gue sing lahirno dunia, nggak boleh dunia kok mangan. Ini satu kegoblokan yang agak ilmiah tadi. Nah Imam Asy'ari juga ngalami hal yang sama. Imam Asy'ari itu punya, kita kalau ahli sunnah kan 2 partai ya. Ya dalam ahli sunnah itu hanya ada 2 partai juga. Kalau nggak Asy'ari ya Maturidi. Ya, dan sama-sama alim. Ya kalau terpaut ya paling 5%, 7% ya, kealimannya Asy'ari dan Maturidi. Imam Asy'ari itu bikin logika yang jelimet seperti saya sekarang ini. Logikanya yang jelimet tapi permanen. Jadi yang saya ajarkan tadi itu logika yang jelimet tapi apa? Permanen. Karena tadi alam raya ini kadung wujud. Kalau kadung wujud pasti pewujudnya yang menciptakan wujud pasti adalah kewujudan. Karena al-adam la yu'athiru syai'an. Di mana-mana kenihilan tidak yu'athiru syai'an. Ya sepakat ya, gampang kan? Tentu wujud ini prima disebut wajibil wujud. Lah itu Imam Asy'ari itu bersikeras. Kalau imanul muqallid itu tidak diterima. Terus banyak yang keberatan ulama, tapi Nabi nyatanya yaktafi bi imanil a'rab al-khalina anin nadur. Nabi nyatanya mencukupkan imannya orang-orang Bedui yang mereka itu kayaknya tidak bisa mikir. Ya, Nabi yaktafi bi imanil a'rab, a'rab itu wong desa al-khalina anin nadur yang mereka itu tidak bisa apa? Berpikir. Singkat cerita Imam Asy'ari survei. Coba ayo kita tanya orang-orang kampung. Ternyata kegoblokan orang kampung itu ya ilmiah, masyhur itu. Imam Asy'ari saja harus belajar dari wong awam, wong goblok-goblok tadi. Kita kok ingin ya Badawi bima arafta rabbak. Kowe kok iman be Allah iku bima arafta rabbak. Lalu kamu tahu Tuhan kamu atas nama apa? Dengan logika apa? Jawabnya enak. Al-ba'ratu tadullu 'alal ba'ir wa atharul aqdam yadullu 'alal masir. Angger ana tletong ya ana ontane. Angger ana bekas delamaane wong ya ana sing bar liwat. Jadi misalnya ada bekas teracak anjing, berarti anjing habis liwat. Ada bekas apa ular ya berarti ular harus liwat. Ada bekas teracak manusia ya berarti manusia habis liwat. La wa hadzal alam atharun min athari qudratillah. Alam iki bekas, mesti ana sing gawe. Jadi Mas Ari pinter juga, mesti logikanya gak jelimet tapi agar ana tletong ana sapine. Ana teracake wong berarti ana sing bar liwat. Dene ngomong gampang wa atharul aqdam ya dulu alal masir. Nah, terus Imam Asy'ari habis itu ngendikan, ya sudahlah dengan logika apa saja.
Meskipun karena zori hadal Arabis, bagaimana cara berpikir Bedui ini, sementing ada nazar. Apa ada nazar. Ya nazar apa saja. Misalnya orang ahli matematika mungkin bilang angka dimulai dari 1. 0 itu akal-akalane Khawarizm. Mereka ini kebingungan nulis 10. Tapi tetap angka itu dimulai dari 1. Kalau misalnya 1 untuk mecah kesulitan ya harus dimulai 0,1. Tidak bisa 0 tok. Jadi 0 dulu itu untuk mematahkan kalau jumlah itu tidak sampai 1. Tapi faktanya jumlah itu kan pasti 1 karena dimulai dari wajibil wujud. Khawarizm itu ya pintar matematika. Saya juga punya ilmu hisabnya Khawarizm. Itu kan dia karena kebingungan angka pecah. Misalnya 1 tidak sampai 2. Mau tidak mau harus ditulis 1,5 misalnya. Paham ya? Lalu kalau sebelum 1 tetap dia harus 0,5. Lalu hakikat 0,5 itu kan bagian dari wujud apa bagian dari Adam? Tetap bagian dari wujud. Jadi 0,5 itu kan khayal kuliah. Tak warai ya. Mungkin saya ada ahli matematika ala wong kampus, tapi saya tahu Kang, ala Islam itu lebih gampang. Misalnya gini. Sesuatu itu kadang kamu putuskan itu satuannya 1. Tentu ketika separuh kamu katakan baru separuh. Tapi sebetulnya ketika satuan itu kamu katakan 10, yang separuh itu sudah 5. Itu kan terserah sing bagi, no? Terserah sing bagi. Ya iya dong, misalnya 1 juta, 5-nya artinya apa coba? 500 ribu kan. Sekarang kalau 100 ribu, 5-nya jadi berapa? 50. Kalau 1,5 jadi. Nah itu kan terserah satuannya apa? Tapi tetap dari 0,5 itu tetap menunjuk sesuatu yang wujud. Yaitu 5-nya sebetulnya apa? 5 yang separuh tadi. Paham sih kalau maksud? Tetap nggak bisa sesuatu dimulai dari apa? 0. Nah. Makanya kata Abdul Hamid Khan kalau dalam mendidik tauhid, itu gampang saja tadi. Alam raya ini kadung maujud, kalau kadung maujud pasti disebabkan oleh sesuatu yang wujud. Karena wujud pencipta harus berstatus prima. Lah prima ini atau premium ini kita sifati wajibil wujud. Atau kamu katakan apalah kausa prima atau musabibul asbab. Nah kelirunya kita dalam berislam itu, kritiknya para ulama, kita ini nyebut Allah dulu baru menceritakan status Allah. Kalau zaman Nabi itu dibalik. Status wajibil wujud itu kita terangkan dulu, baru yang oleh Islam itu namanya Allah. Paham ya? Kan beda, misalnya gini logikanya gini. Kamu ketemu orang ateis. Saya ulang lagi, kamu ketemu orang ateis. Terus kamu ditanya, lalu alam ini yang menciptakan siapa? Allah Jalla Jalaluh. Mesti kan tanya, man huwa Allah? Allah itu siapa? Kalau dulu Islam mengajarkan enggak gitu. Surat pertama turun apa coba? Iqra. Iqra itu gak nyebut kata Allah. Iqra bismi rabbika. Rabbika itu siapa? Alladzi khalaq. Sebutlah nama Tuhan. Yang berhak menyandang Tuhan adalah zat yang pencipta. Itu tidak ada kata Allah. Di surat Mudatsir, surat kedua. Ya ayyuhal mudatsir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Bukan Allah fakabbir, wa rabbaka fakabbir. Sehingga cara berpikir gini dibalik. Sebutlah Tuhan kamu. Tuhan itu siapa? Yang berstatus Tuhan adalah zat yang berstatus pencipta. Nah, lalu pencipta ini oleh Islam dinamai Allah. Kalau orang ateis kamu langsung bilang Allah, man huwa Allah. Berarti pertanyaannya Allah itu siapa? Lalu kamu jelaskan Allah adalah pencipta. Allah adalah wajibil wujud. Tentu lebih gampang kamu terangkan. Makanya Al-Quran menerangkan amuhuliku min ghairi syai'in. Maknanya saya di sini maknanya ya Allah. Apa? Allah. Apakah mereka diciptakan tanpa pencipta? Tentu setelah Islam tahu itu namanya siapa? Allah. Paham ya? Kalau balik malih. Jadi sebetulnya Quran itu ngajari kita itu ilmu mantek yang luar biasa. Misalnya, ya Yuhanna su'budu siapa? Rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Sembahlah Tuhan. Tuhan itu siapa? Pencipta kamu dan pencipta orang-orang sebelum kamu. Lalu Tuhan ini oleh Islam dinamai Allah. Tapi kalau langsung kamu bilang ke orang ateis atau orang Uni Soviet, Allah itu Tuhan. Allah itu siapa? Sebab itu di beberapa ayat dijelaskan dulu status Allah. Sifatnya Allah, keakhasan Tuhan. Yang dikatakan Tuhan adalah zat pencipta. Kalau tidak pencipta berarti tidak Tuhan. Sekarang Yesus pencipta bumi apa enggak? Enggak, karena dia lahir sudah di bumi. Begitu juga Fir'aun. Fir'aun itu kalah telak sama Nabi Musa ya gara-gara logika ini. Ketika Nabi Musa ditanya Fir'aun, wa ma rabbul alamin? Lalu Tuhan itu siapa? Kata Musa, Rabbus samawati wal ardi, yang menuhani langit dan bumi. Jadi Fir'aun, ndak, ma'alim tulakum min ilahin wa irisa, jalan-jalan kemana-mana yang dikatakan Tuhan oleh masyarakat saya kok. Nah, kurang ajar Fir'aun. Terus kata Musa, ya Tuhanku yang di langit.
Terus manggil Haman masyhur, ya Haman ibni li sarhal ali abluhul asbab samawati fa'attali ila ilahi Musa. Haman, bikinan saya piramida yang tinggi, aku akan lihat Tuhannya Musa. Ada enggak di sana? Padahal misalnya munggah tenan yang pangeran ra iso didelok kan repot Nabi Musa. Wah, parah ya, nggak piramida nginceng pangeran teprak itu kan. Akhirnya Musa pakai logika. Ya sudah gini saja, Rabbukum wa Rabbu abaikumul awwalin, yang menuhani nenek moyang kamu yang dulu-dulu. Oh itu langsung fabuhita Fir'aun. Fir'aun tuh kaget sekaget-kagetnya. Dan para penggawa Fir'aun sadar. Wah kalau Fir'aun yang Tuhan, babanya tanpa Tuhan. Kan Tuhannya balita kan gitu kira-kira. Tuhannya balita. Tuhannya barulah. Itu kan jadi logika yang mematikan. Kalau Fir'aun Tuhan, berarti babanya dulu yang wujud itu tanpa Tuhan. Karena Tuhannya baru lahir. Ini ada Tuhan kok datang terlambat ini kan. Akhirnya para punggawanya Fir'aun iman. Macam gendeng ya, Fir'aun ini gendeng. Itu pentingnya logika. Rabbukum wa Rabbu abaikumul awwalin. Nah sekarang orang tuh nggak belajar logika. Iman bi Allah orang mantep ning ati, jek iso digunjang setan, jalukane wis aneh-aneh. Jaluk swarga, jaluk gak mutu cara. Gak mutu. Makanya banyak wali kalau ditanya, kamu masuk surga sama sholat milih mana? Milih sholat. Kenapa milih sholat? Di surga itu demi khadun nafsi saya, poya saya. Tapi kalau saya sholat itu untuk hakku. Saya sebagai hamba, identitas kesejatian saya adalah menghamba. Soal nanti Allah bikin bonus surga silahkan. Maka sebenarnya masuk surga itu ada urutannya. Sebagai orang alim saya urutannya adalah berkampanye sesering-seringnya, membuat logika supaya orang mudah ke Allah dan Rasul. Makanya di Quran tuh gak ada orang disuruh masuk surga dulu itu. Ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki. Kamu kembali ke Tuhan kamu dulu. Bahwa kamu makhluk yang butuh Tuhan. Fadkhuli fi ibadi. Kamu masuklah berstatus hamba dulu. Kesestatusan Anda sebagai hamba ini matangkan dulu. Bahwa saya ini hamba. Dibuktikan dengan suka sujud, suka ngamal, suka sedekah, suka tawadhu. Saya sebagai orang alim sebenarnya gak suka mulang. Karena takut. Nak kue pinter kok nyanyi aku, nak goblok sawangannya metodeku gagal. Kan dua-duanya ini merugikan saya sebetulnya. Saya ulang lagi ya, nak pinter kayak nyanyi aku. Kan ya mungkin juga, senajan rodok mokal mungkin. Sanggep ae rodok mungkin. Pomone nak sing wis ndik kan yo, biasanya hasud wong ndik. Wah itu sebenarnya rugi semua, tapi Allah yang memerintahkan hak wong alim kudu mulang. Perhitungan itu tak buang semua. Sing ape nyanyi nggih monggo, sing tetep goblok nggih. Monggo, sebagai Allah ngutus mulang ya napa? Mulang. Meskipun tadi potensinya itu dua-duanya buruk, sing alimnya ini. Kemudian nak mubalek terus didol ilmu kurang atau royalti tambah parah lagi itu. Nah, aku enggak pakai logika ikhlas. Pakai logika selesai semua, disuruh Allah ya sudah. Saya ulang lagi ya, makanya saya minta ya, surat Tur itu dibaca. Makanya baca Quran itu jangan terlalu egois, jaluk swarga. Statusnya dulu itu fadkhuli fi ibadi, kehambaan Anda posisikan yang mantap. Lagi wadkhuli jannati. Sekarang enggak dibalik, orang ini masuk surga dulu. Kayak surga di kapling. Terawih arang-arang kowe jaluk Lailatul Qadar. Lailatul Qadar wis kliwat. Wingi wis Dzulhijjah wingi kan. Sebagian ulama berpendapat Lailatul Qadar itu fi kulli sanatin. Apa fikulli? Karena Lailatul Qadar berdasar nuzul Quran, dan nuzul Quran itu bisa saja hari Arafah, bisa hari apa. Ada ulama mengatakan Ramadan, tapi bisa tanggal 1. Nah, kamu kan pemalas, ikut yang partai 21, 23. Karena kan wis akhir-akhir kan wis enteng. Sebenarnya Anda milih 21 berdasar ilmu apa berdasar enak terbatas waktunya kan? Kan lebih sempit apa? Lebih apa? Sempit. Ya saya ulang lagi ya. Jadi Allah kalau ngajarkan hujah itu gampang sekali ya. Tadi amkhuliku min ghairi syai'in. Enggak apa-apa saya ada Tuhan kata Allah. Tapi kamu harus punya logika. Alam raya ini diciptakan tanpa pencipta. Mau enggak kamu punya logika seperti itu? Bahwa alam ini yang wujud diciptakan oleh sesuatu yang tidak wujud. Mau enggak kamu punya logika itu? Enggak mau kan? Namanya wujud tentu diciptakan super wujud. Dan super wujud itu wajibil wujud. Dan itu Tuhan kita yang oleh Islam dinamai Allah. Bang, makanya nyebut Allah itu di surat-surat awal Quran tidak ada. Coba, awal surat Quran itu surat apa coba? Iqra kan? Iqra itu ada enggak kata Allah? Enggak ada. Iqra bismi rabbika. Rabbika itu siapa? Allazi khalaq.
Surat Mudatsir sama, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Ya sudah seperti itu. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum. Rabbakum itu siapa? Alladzi khalaqakum. Nah, kita ini keliru metode. Pemene wong tukang wiridan Allah, Allah. Tapi ora roh Allah iku sing sapa? Ya dia Allah, Allah, Allah. Dia nyifati Allah mau sing ngekei swarga, sing ngekei dhuwit, sing ngekei widadari. Jadi Allah disifati sesuai selera yang menguntungkan dia. Bahwa Allah ini yang ngampuni saya, kemudian saya masuk surga, kemudian ngeloni widadari. Makanya kalau dia jadi wali tak demo. Tak laporkan MK. Tak suluh. Karena ini wali pecundang. Bagaimana mungkin calon wali pikirannya khadun nafsi. Kalau ulama agak gitu, mendikan Allah, Allah, Allah itu zat paling penting di dunia. Maka akan saya maklumatkan di dunia bahwa orang kembali ke Allah. Caranya gimana? Akan saya kenalkan Allah lewat logika. Caranya apa? Kita sifati wajibil wujud. Kita sifati rabbukum wa rabbu abaikumul awalin. Dengan sifat-sifat yang semuanya mengarah ke dikjayaan Allah Subhanahu wa taala. Iku jenenge kowe bener-bener ulama. Iku disebut bal wa ayatum bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Makanya ulama itu orang yang luar biasa sampai disebut innama yakhshawaha min ibadil ulama. Ahli ibadah itu rapati wedi pangeran. Masih wiridan istighfar nangis rapati wedi pangeran, gayane tok nangis. Karena sebenarnya dia nangis wedi ra mlebu swarga. Mlebu swarga gak iso ngloni. Dari itu aja orientasinya itu. Makanya bener Kanjeng Nabi nak gojlok orang alim satu itu lebih utama dibanding 1000 ahli ibadah. Bahkan Nabi pernah ngendikan sangat ekstrim. Fadlul alim alal abid kafadli ala adnakum kata Nabi. Keutamaan orang alim dibanding ahli ibadah itu sebagaimana kelas saya kata Nabi dibanding kelas terendah kalian. Padahal Nabi dengan Abu Bakar saja jaraknya sangat jauh. Itu kata Nabi fadlul alim alal abid kafadli ala adnakum. Keutamaan orang alim dibanding orang abid sebagaimana keutamaan saya dibanding sahabat paling rendah. Karena tadi abid itu ada opportunisnya. Tapi kamu jangan benci abid loh. Karena kamu ya ora alim ora abid. Saya saja yang kritik. Orang abid itu kadang kan wiridan nganti nangis. Pikirannya apa coba? Wis rasakno mungkin apa wiridan pikiran aja. Di sepuro dosane. Terus apa kan? Mlebu swarga. Terus apa kene swarga? Aku takok. Aku takok ayo sing ape mlebu swarga apa kegiatan? Rencana pertama ya, Pak. Terus gak usah munafik biasa wae. Mau inna ansa'na apa? Insa ayat kalau harus jujur kok apik jujur. Bandingan kalau orang alim. Orang alim itu ketika nyebut Allah itu iri ya Allah. Kenapa di dunia ini ada makhluk lain yang menandingi engkau? Saya tidak ridho. Kenapa di dunia ini ada syarik orang yang dimitrakan seperti engkau? Maka orang-orang alim ini ingin memaklumatkan bahwa la syarika lak. Labbaika wa humalab baiklah syarika lak innal hamda wa ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Sehingga para nabi itu memaklumatkan itu, engkau saja yang Tuhan ya Allah, semua nikmat dari engkau, semua kepemilikan ini milik engkau, la syarika lak baik. Dimaklumatkan ke dunia. Innal hamda wa ni'mat itu dimaklumatkan. Enggak ada kepikiran mereka masuk surga karena mereka ingin memaklumatkan bahwa ini yang Tuhan. Sama tak cerita Nabi Ibrahim jadi Khalilur Rahman samu kakan wiridan kaya wiridannya Nabi Ibrahim sama sampean mungkin banyak sampean. Karena sampean banyak kepentingan tadi. Wali-wali dulu kalau wiridan jamin ndak. Pemene maca lelo ping 10.000 ndak biasa wiridannya. Tapi khosyahnya sama Allah luar biasa. Pertama Nabi Ibrahim diangkat jadi khullah. Khullah itu ya Khalilur Rahman itu. Itu dia wiridannya gini. Ya Allah, innahu la yahzununi alla ara ahadan fil ghairi ya'buduka ghairi. Alla ara ahadan fil ardi ya'buduka ghairi. Sama saya hafal tak ini. Memang saya hafalkan. Ya Allah, saya ini susah sekali. Kenapa zat sepenting engkau, kemudian yang menyembah engkau hanya saya? Ini tidak fair. Makhluk yang enggak penting saja punya umat. Makhluk-makhluk yang enggak penting aja jadi pusat perhatian. Misalnya artis atau presiden atau gubernur atau tokoh top. Semuanya jadi presiden, padahal semuanya itu makhluk yang enggak sepenting engkau. Ini zat yang sepenting engkau, kemudian yang tahu kalau engkau penting hanya saya, ini tidak fair. Nangis dan nangis, ini tidak fair. Innahu la yahzununi alla ara ahadan fil ardi ya'buduka ghairi. Saya ini susah Gusti, susah sesusahnya. Zat sepenting engkau, kemudian yang tahu kalau engkau penting itu hanya saya. Wah ini tidak fair. Loh, coba kalau orang mencintai sesuatu kan gitu. Misalnya kita bojo ayu, kemudian wong liya kabeh darane elek, mangkel ora? Mangkel gak? Kamu beli Alphard,
Kamu kira itu mobil mewah. Kemudian orang nyejajarkan podo bek keri, mangkel gak? Semua kenikmatan tuh kita nikmat karena itu diakui ya gak? Wes gunanya apa kayak di Alphard, gawe ning Gunung Kidul. Terus wong darani ngono iku podo bek keri ya bek kejangke mangkel ora kira-kira. Gak penting mewahnya ini tetap butuhnya pengakuan. Coba misalnya kamu jadi presiden hidup di dunia orang sufi. Sing darane wong penting wong soleh ahli sujud ora kaku ati ke. Keteko di Barnos. Karena itu hormati situ hanya orang apa soleh. Kaku ati gak? Oh kaku ati gak? Atau kowe dadi artis top teko ning daerah Gunung Kidul wong desa-desa terus diundang lek. Oh mangkel kae. Le bayang dong. Oh, kamu menteri top, menteri BUMN, barang dolan itu iso diundang le. Mados walang le ngono. Oh semua kan. Karena orang keren itu butuh pengakuan apa? Wes misalnya di bojo ayu terus wong liya kabeh darane elek ki mangkel gak? Sebetulnya orang merasa nikmat itu karena pengakuan. Bayangkan andekan orang itu melihat Alphard itu tidak wow. Orang punya Alphard gagah enggak? Oh enggak gagah. Kalau orang lain enggak bilang apa? Oh. Dia mau misalnya digoning desa terus. Orang desa nganggap kamu model tepak terus saya mau. Badhe numpang wedhus kula angsal, Pak. Kagak asik. Habis kan. Makanya branded itu harus dimaklumatkan. Nah itu bayangkan Nabi Ibrahim. Zaman itu ada Raja Namrud yang dipuja-puja, ada orang kaya dipuja-puja. Kemudian engkau yang Tuhan, pemilik langit bumi, enggak ada muja-muja engkau. Ini enggak fair ya Allah. Nangis. Orang kok kowe eling pangeran sak jam swarga Gusti. Dasar gak bakat wali. Terus saya itu pernah kangen Nabi Ibrahim itu sampai nangis dan itu saya tidak berdoa. Semua yang terkait Nabi Ibrahim itu saya baca. Mulai surat Quran, tafsir tentang Ibrahim. Dan sampai saat di Kudiro di Takdir Allah pernah ziarah ke makamnya Nabi Ibrahim. Itu saya hampir nggak pernah doa. Saya isek. Ya karena tadi. Ketika Nabi Ibrahim nangis-nangis gitu, ya Allah ini tidak fair. Engkau zat terpenting di alam raya ini. Kemudian nggak ada menuhankan engkau. Nggak ada yang merhatikan sama ini tidak fair. Susah sekali. Karena yang tahu engkau Tuhan itu saya tok. Masyhur itu sama Allah. Karena Ibrahim nangis-nangis itu terus sama Allah diterbangkan ke langit. Itu disebut wakadzalika nuri Ibrahim malakutas sama. Di langit ada jutaan malaikat sujud, jutaan malaikat rukuk, jutaan malaikat baca tasbih. Nabi Ibrahim oke Gusti kalau gini ya benar, ini baru benar kata. Makanya terus Allah dengan keangkuhannya, karena Allah punya sifat angkuh dan itu sah walahul kibriya. Kan sifat angkuh baik untuk Allah tapi tidak baik untuk makhluknya, dan Allah dengan sifatnya walahul kibriya. Kata Allah, kalau nasihati para nabinya, kamu tidak usah susah. Jika di bumi jarang orang nyembah saya. Innalladzina 'inda rabbika yusabbihuna lahu bil-laili wan nahar wa hum la yasamun. Kamu tenang saja. Orang yang di sana di langit-langit itu maksudnya para malaikat itu bertasbih siang dan malam. Wa hum la yasamun, dan mereka tidak berhenti-henti, tidak bosan-bosannya bertasbih. Jadi nabi itu baru terhibur kalau yang diidolakan itu keren. Itu nabi, itu wali. Itu wali kutub, itu wali. Kamu enggak nyebut Allah itu sebenarnya kamu kan enggak ingin kan bangun malam ingat Allah. Berhubung utamu akeh. Terus Allah mbok libatno, mbok nyaur kan sebenarnya itu. Kamu ingin jadi bupati, sebenarnya kamu enggak kangen Allah. Kamu ingin jadi bupati. Terus Allah mbok jak koalisi kan gitu. Terus malam-malam Allah, ya Allah ini hambamu ya Allah minta ini. Sebenarnya kamu kangen Allah apa kangen keinginan kamu? Terlalu menyindir banyak orang ya. Maksudnya ini cerita saja. Ya sudah, ini kayaknya kok banyak yang tersindir. Tapi ini kan ngaji. Yang ngaji itu harus naik kelas. Ya sudah, tidak usah diteruskin kok banyak yang tersinggung. Ya sudah, tidak usah diterusin. Walau ya akhidu mau mengalap sapa Allah anas saya manusa bima lan perkara kasab bukan nglakoni sapa anas. Minal ma'asi sing pira-pira maksiat. Mata roka. Mongko ora ninggal sapa wa ta'ala dzuriya ing atase dhuwure ayil ardi minda batin saking kewan apa wae. Nasama tegese kewan tadubu kang melata pun sama alih ing atase arat. Kalau saja Allah ingin merusak manusia karena dosa-dosanya, pasti tidak disisakan beberapa sesuatu yang jadi kebutuhan manusia, termasuk dabam. Misalnya enggak ada hewan, enggak ada tanaman, enggak ada apa saja di bumi. Karena Allah ingin mengadab manusia.
manusia. Tapi nyatanya di balik mereka maksiat tetap fasilitas kepentingan manusia ada karena sifat ghafurnya Allah, sifat rahmannya Allah. Walakin yu akhiru tetapi ini ngakhirna sapa wa hum wong akeh ila ajalin tumeka maring batas musaman kang wis ditentono. Yaumil kiamat tegese dina kiamat. Fa idza jaa mongko nalikane teka apa ajaluhum ajale wong akeh fa inna wa mongko satuna wa ta'ala iku kana ana sapa wa bi ibadihi kan kaulan wa basiran dat sing mirsani. Fa ijazi mongko males sapa wa ing wong akeh ala amali ing atase wong ngamale wong akeh. Carane ngemales Allah tentu profesional atau prosedural fi isabadil mukminin kelawan ganjar wong mukmin wa iqabil kafirin dan nyiksa wong kafir. Ya jadi Quran itu gunanya ya membuat logika yang benar supaya orang itu menghindari kesalahan. Jadi menakut-nakuti itu kalau nggak harus tentang neraka, takut dari kesalahan, takut dari kebodohan. Kan kita juga takut kan punya pemimpin yang salah, takut punya kasus, takut kepleset. Ketakutan tidak harus dari neraka. Makanya saya berkali-kali bilang, saya sering dulu dinasihati Mbah Mun, kena kepen alim, ojo sering maca tafsir, mari goblok dari Mbah Mun. Maksudnya mari goblok itu gini, mufassir itu manusia, kadang dia itu satu ayat umum, dia mendiktekan ke satu kasus, padahal kasusnya lebih umum. Makanya berkali-kali sama nani umpama ini, contohnya ini. Karena nanti itu mengikat. Misalnya gini ya, ben gayamu kayak wong alim. Coba andaikan kapasitas Anda itu RT, minta jadi presiden, itu ngelama apa doa? Tidak, jawab saja. Ngelama. Jatah kamu untuk azab, kok jaluk Lailatul Qadar, itu ngelama apa Anda? Mestinya jalukmu orang untuk azab itu bagus sih. Paham ya? Banyak ulama diajak istisqa gak mau. Banyak itu ulama. Ayo istisqa kita karena sudah lama gak hujan. Kata ulama tadi, jatah kita ini kena hujan batu dari langit. Gak hujan batu sudah bagus, gak usah minta. Ulama macam-macam. Lah rai-rai ngene iki pantes untuk Lailatul Qadar untuk adab aja jawab. Orang untuk adab wis bagus. Ya dadi dongane ya Allah. Ampun jenengan siksa la tu'akhidna. La tu'akhidna maknane njuk Lailatul Qadar pojok ora disiksa. Ya makam kita itu masih Rabbana la tu'akhidna. Iku supaya gak disiksa innasina waktuna kalau kita salah. Kowe kan gak kalau. Wah sudah salah. Jadi donga innasina waktuna sange apikane pangeran wae ditambahin kalau kita salah. Kalau kita kan sudah tidak kalau lagi sudah. Sudah salah berkali-kali lagi. Mbok wong diisin. Ora jaruk Lailatul Qadar gak diisin. Tapi oleh wong pangeran apian, pangeran kan tapi misalnya pangeran ora aku luwe apian timbang aku. Jadi sowe disahno permintaan. Tapi gak dikabulno. Mau disahno tapi ora usah apa? Disahno iku iman jalin jan wong goblok piye meneh, macam-macam. Makanya doa paling fair itu ya Rabbana dzalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna. Makom kita itu disepuro pangeran. Sing bener donga tarawih-tarawih lho ning Tuban ning Jogja wis bener apa innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ora ana guru-guru kita donga ya Allah anilna lailatul qadar ya Allah ka ono saraku iki kita ana ngajarno ngono ya Allah innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Jenengan kandat sing kathah nyepurane lan seneng nyepuro impun jenengan sepuro. Iku bagus sudah bagus. Lailatul Qadar gresuk delok srengenge. Terus delok angin. Angger daerah Gunung Kidul banter terus anak-anak. Boy wong tahu diri, maksud kula dia tetap minta Lailatul Qadar tapi tahu diri. Misalnya suwe bar sedekah, puasa bar salat 1000 rakaat, terus utang di sahur, ambek togo-togo sing mbok dolimi jaluki sepuro. Pas kowe tenan mergo ngrasa ora dolim, nduk Lailatul Qadar. Tapi kira ngrasa ora dolim wis ujub sombong. Wong sombong ora berhak meraih. Terus piye Gus? Biasa. Makom kita ora kena adab itu sudah luar biasa. Ora penuh adab piye. Wis ngene iki luar biasa, napa? Luar biasa. Mbok nang ngandel kula. Wis ngene iki keadaan seperti ini terus. Soale dongane wae Rabbana la tu'akhidna bin nasina wa akhtana. Itu jadi itu sudah luar biasa. Nah, ini kan teruskan dawuh Mbah Mun ya. Misalnya Allah bilang gini, fattaku, maka takutlah kamu. Biasanya mufassir ditambahi minan nar, maka takutlah kamu masuk. Sebetulnya yang perlu dihindari dari kita takut itu ya, takut salah, takut bodoh, takut tergolimi, takut mendolimi orang lain, takut hidup tidak ada gunanya. Tapi mufassir tentu milih yang populer, takutlah kamu dari api neraka. Coba misalnya gini, kita nanti masuk surga. Kemudian zaman di dunia kita tidak pernah
berkampanye ya atau berkontribusi untuk agama Allah. Cara saya itu izin. Kata Imam Malik, saya masuk surga kan orang yang mencintai saya masuk surga itu saya malu. Rasulullah juga gitu. Saya sebagai pemimpin umat, saya malu masuk surga dan saya masih masuk neraka. Jadi ulama dulu tuh ketakutannya bukan sekedar masuk neraka, takut malu, takut bodoh, takut keliru, takut. Saya misalnya nanti masuk surga itu malu dengan saya tidak pernah ngajar tafsir Jalalain. Malu saya. Karena kalau tanya Allah, hak kenapa pun buswargo? Terus dilebon swarga. Tapi kalau pernah baca tafsir Jalalain kan ono kerennya. Keren artinya saya pernah mengkampanyakan Quran, pernah mengkhidmai Quran, pernah ngitmai kitab engkau ya Allah. Saya pernah ngitmai umatnya Rasulullah, yaitu sampean kabeh. Pernah mulang, pernah sowan. Saat tiap bulan sowan jenengan gak sopan tapi. Mulane kira usah bales sowan rono malah ganggu aneh-aneh. Kadang santri yo pidol, wis diulang cek sowan. Orang tuh kiai di rumah itu milik keluarga biar fair. Ulang cek assalamualaikum. Ya ini kagok keluargane ku kapan? Bu mir bu. Jadi senang ya di ilmu ini, senang ya di ilmu. Saya ulang lagi ya. Nah, kata yang ditafsir itu sering tidak mengikat. Makanya kata Bahmun, baca tafsir itu dikurangi. Maksudnya dikurangi itu bukan apa-apa. Maksudnya tadi, kalimat yang ditafsir itu tidak mengikat. Yang mengikat itu yang kalimat di Quran. Nah, kalimat Quran itu umum, kenapa? Misalnya gini, Allah lalu gini, ikdilu, kamu harus berbuat adil. Lalu adil itu misalnya mufassir menafsiri, adil itu menyamakan di antara dua orang konflik. Misalnya di 01 dan 02 dianggap sama, itu namanya adil. Itu kan dawe mufassir. Atau misalnya gini, Allah bilang gini ke saya, hak kan ada di kiai sing adil. Terus adil ditafsiri orang, adil itu menyamakan sesama murid, haknya sama. Nah, tapi bisa saja adil itu di luar itu semua. Misalnya gini, ternyata adil menurut Allah gini. Adil maknanya seimbang, apa? Adil itu maknanya apa? Seimbang. Lalu keseimbangan seorang hamba adalah dia ingat Allah lebih banyak. Karena ini bandul yang benar-benar nyata. Allah itu nikmatnya nyata. Sehingga ketika saya sebagai orang alim ingat saya alim itu karena Allah, dikasih ilmu Allah, dikasih cerdas Allah, dikasih semuanya dari Allah. Sehingga saya itu tidak merasa kumuluhur pada kalian karena semua ini dari Allah. Kemudian Allah sendiri yang memerintahkan, kamu harus mengajar. Maka saya ada arep-arep salam templek sampeyan, penghormatan sampeyan, apresiasi sampeyan karena saya hubungannya hanya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya adil, meletakkan sesuatu proporsional. Itu juga adil namanya. Makanya seseorang itu enggak bisa dikatakan abid selagi belum tahu kalau ibadahnya minallah. Jadi misalnya ke ibadah tok. Ternyata kamu yakin itu ibadah kamu, amal kamu itu belum abid. Abid hakikat adalah alhamdulillah alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula anda tahu. Ketika kita sujud yakin ya Allah alhamdulillah jenengan menakdir saya sujud. Saya salat alhamdulillah engkau menakdir saya salat. Sehingga minallah dulu pikiran itu semua kebesaran kemendahan ini minallah dulu. Baru setelah minallah kita yakin billah. Setelah billah juga yakin ilallah. Misalnya gini Allah itu. Setelah saya ngajar tafsir Jalalain, kepentingan saya satu. Hamba-hambanya Allah menjadi tambah mencintai Allah. Tidak mencintai saya, enggak penting sampean mencintai saya. Makanya Imam tiap ngajar bilang begini. Wadittu annal khalqa ta'allamu hadzal ilma wala yahmadunani. Saya senang kalau kalian belajar fikih sama saya, tapi kamu enggak usah muji saya. Jadikan fikih ini alat taqarrub kamu kepada Allah. Itu namanya minallah wa ilallah. Itu adil. Tapi adil yang dijelaskan ulama beda-beda tadi. Ada mengatakan adil adalah proporsional antara murid, antara keluarga dan murid. Meskipun kamu senang mulang, jangan merantarkan keluarga. Itu tidak adil. Itu kan versi, no? Maksudnya Mbah Mun, kamu jangan terjebak versi-versi dalam tafsir. Paham ya? Karena Allah hanya ngendikan i'dilu wa aqrabu. Paham ya? Tapi kan penjelasan adil ini orang versi. Paham ya? Ada yang nulis adil adalah meskipun mimpin masyarakat, ya ingat keluarga. Karena sing tukang wayo kan nafsirin adil adalah karena laki tidak cukup istri satu maka itu kan yo repot kan. Tapi kalau kadung istrinya 3 atau 4, adil adalah harinya sama meskipun janda dan perawan. Jari sing lanang gak adil adalah proporsional. Sing wis suwi dikumpuli dikurangi. Yang baru ya mungkin kabeh enggak kalau nuruti. Mungkin enggak? Ya, tapi itu kan versi, kenapa? Maka kata Mbah Mun itu memang saya itu merasakan, saya sebagai mufassir merasakan memang
Saya kan sering baca Jalalain beda dengan tafsir Munir, nanti beda dengan tafsir Qurtubi. Saya beri contoh misalnya. Dan kamu pasti salah jawab ini. Kalau kamu benar berarti ya alim tenan. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Orang kalau pergi itu boleh enggak ngosor salat? Enggak, jawab saja. Boleh kan? Ngosor salat itu apa? Misalnya salat asar 4 jadi berapa? 2. Kalau isya jadi 2. Kalau subuh? Enggak, sudah maju lah. Maghrib? Enggak, kan yang bisa dikosor hanya berapa? Yang rubaiyah, yang apa? Berarti kamu yakin antak suruh minas shalah artinya 4 jadi 2, yakin? Enggak, jawab saja. Yakin. Nah itu termasuk orang pinter gitu. Berarti ilmu lagi sak trip. Ya? Sebetulnya kata Imam Qurtubi enggak. Ayat itu kan hanya bilang gini, kalau kamu bepergian maka kamu boleh menyendak sholat. Qasru itu memotong. Dari aturan yang dulu 4 menjadi 2. Sebetulnya tidak hanya itu tok. Aturan tidak boleh membawa najis menjadi boleh. Aturan harus tumak ninah menjadi tidak harus tumak ninah. Misalnya kamu sholat dalam keadaan perang, wajib tumak ninah apa boleh sambil lari-lari? Boleh sambil lari-lari. Boleh gak ketika perang kamu sholat sambil menghadap tidak ke kiblat? Boleh. Makanya antak suruh minas sholat maknanya apa? Jika kamu pergi, maka dalam konteks itu kan perang ya. Ayat itu memang konteksnya perang. In khiftum ayyaftinakumul ladzina kafar. Jika kamu dalam keadaan perang, maka boleh memangkas apa yang pernah wajib dalam aturan sholat. Paham ya? 4 menjadi 2. Keharusan menghadap kiblat menjadi tidak wajib. Membawa najis sholat sah enggak? Enggak kan? Tapi kalau dalam perang, kemudian pedang kamu ada najisnya, boleh dibawa enggak? Boleh. Jadi maknanya taksuru a'ammu min ayakuna qasra salat wa a'ammu min ayakuna wajibati salat yang sekarang enggak wajib. Semua itu namanya juga meringkas kewajiban. Berarti nak mana nih? Jika kamu dalam keadaan perang maka boleh memangkas sesuatu yang dulu wajib menjadi tidak wajib, yang dulu haram menjadi boleh. Tapi mufassir mencontohkan qasrus salat hanya 4 menjadi 2. Dong ya. Oh ya, nangke alim ngono tenan wis dokter tafsir sang. Engko tak iku sudah dhewe. Tapi ora perlu orang lain ngakui. Jadi itu contoh kecil. Jadi mufassir karena kebetulan dia tahunya hanya qasrus salat itu 4 jadi 2, dia itu. Padahal di tafsir lain diterangkan qasru itu artinya menyingkat atau mencendak atau memangkas. Dulu wajibnya sholat itu nggak boleh bawa sesuatu yang najis. Tapi kalau sholat dalam keadaan perang dan pedang kamu ada darahnya, boleh nggak dibawa? Boleh. Bahkan Allah menyuruh dibawa. Dan boleh nggak madhep kiblat. Fa in khiftum farijalan auruk banataki fa idza amintum fadhkurullaha kama 'allamakum. Ketika keadaan aman baru sholat sesuai standar. Nah berarti kan ada qasrus sholat, ada pemangkasan aturan sholat. Kayak misalnya begini. Dalam keadaan normal, boleh nggak kamu motong pohon pisangnya tetangga tanpa izin? Boleh kan? Tapi misalnya ada banjir bandang, kemudian kamu bisa kalau motong itu, wajib izin apa malah haram izin? Haram izin, harus kamu langsung potong. Karena kalau tanpa begitu kamu dan yang punya wajib meridhoi. Kalau nggak meridhoi disalahkan syarak malah. Paham ya? Jadi ini penyolongan yang wajib. Tapi tak sebab potong kayak ngelangihin, terus gedangnya mbok pangan, itu berlebihan. Karena Allah memaklumi hanya untuk ngelangi. Jebule wis menisan lah itu di luar izin syariat apa? Di luar izin syariat. Itu melampaui batas itu. Syaratnya boleh itu ghairu baghiw wala famani turra itu darurat syaratnya ghairu baghiw wala dan tidak boleh melebihi batas. Ora ape ngetok gedange jupuk sik. Sing mateng dipangan terus diketok. Ora oleh. Paham jelas ya. Makanya kalau ngaji tafsir ya saya kan berkali-kali ada makna di tafsir Imam Suyuti saya tambahi umpamane ngene. Maksudnya umpama itu supaya contoh itu tidak mengikat. Jadi yang disebut beliau itu satu dari sekian potensi ribuan contoh. Ya kayak tadi misalnya antak suruh minas sholah. Itu umumnya ulama membayangkan qasrus sholat yang 4 jadi 2. Padahal enggak, maknanya meringkas aturan dari wajib menjadi tidak wajib. Bahkan sebagian aturan itu dikatakan haram, tidak haram. Itu tadi misalnya bawa najis atau teman kamu mau dibaca orang kafir, terus kamu bilang, hei hati-hati, itu tidak batal kalau dalam sholat siddatil khauf. Paham ya? Jelas? Semaju lah. Malam terlalu likur, Lailatul.
Soale wis gumen mbek wong-wong ngono. Bingung ora ilmune wong-wong. Ma ungzira abahum lam yungzaru tegese ora den kei wedi sapa ngangge fi zamanil fatrah ing dalam zaman fatrah. Ya sama seperti ini. Orang tidak mendapat ingzar itu fi zamanil fatrah, zaman enggak ada rasul. Tentu tidak hanya itu tok. Ada rasul tapi orang itu jauh dari komunitas ulama. Itu juga termasuk orang yang tidak mengalami ingzar. Jadi tidak mengalami ingzar bisa di zaman fatrah atau sudah ada rasul tapi dia jauh dari ulama atau jauh dari komunitas Islam. Itu juga komunitas yang tidak mengalami ingzar. Fahum mongko te wong akeh kaum iku khafidun lali kabehane imani sing iman parustilan bener. Ya, contoh paling gampang itu nak dawuh yai mesti bener itu loh. Kalau kamu ngaji tafsir Jalalain ya Yuhannasu budu rabbakum. An-nasu biasanya tafsirkan kufaru Mekah. Kenapa? Padahal di situ nas semua manusia apa kafir Mekah? Semua manusia. Cuma konteks dulu karena Nabi orang Mekah dan zaman itu yang diberi peringatan orang Mekah, Imam Suyuti bilang kufaru Mekah. Lah seperti itu kufaru Mekah mengikat apa enggak? Enggak kan? Enggak, karena yang dituruni Quran yo kafatal linnas. Tapi ya Yuhannasu di Jalalain sering ditulis apa? Kufaru Mekah. Nah, seperti itu tidak mengikat. Itu contoh saja, Pak. Contoh saja dalam konteks zaman itu. Paham ya? Jadi banyak, makanya tafsir itu sebenarnya agak ngikat. Ya tapi yang ngomong gitu harus orang alim. Kalau kamu yang ngomong malah kacau. Kemudian ngomong sombong. Maksudnya kan manusia, saya juga manusia. Ngapain saya harus ikut? Ya sarap itu. Itu sombong sarap, no? Sombong sarap. Lakot hakko teman-teman fahum, lakot hakko teman-teman nyata apa alkaul apa titah, wajib tegese wajib manane nyata al aksarihim, ing atase akeh-akeh wong akeh bil adab. Lakot hakko teman-teman dadi nyata apa alkaul apa titah anane azab. Wajib tegese wajib apa adab al aksarihim bil adab, fahum mongko te wong akeh layu minu ora iman sapa akeh. Il aksaru tegese uta akeh wong ora iman. Zaman niku Mas. Ya, maksudnya zaman niku, tapi jengben nggih mboten ngerti. Tapi mungkin batu Isa itu semua orang iman, tapi ya banyak yang setelah iman itu tidak bermanfaat lagi karena wis napa matahari terbit dari napa barat. Hina la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Inna sa'atam ingsun ujalna ga ingsun fi anaqihim. Ing dalem gulu-gulune wong akeh tak gawe aghlalan ing belenggu. Bi ayu dhamma kamran bi antu dhamma kamran sento dewe kumpulno ilaha maring anak apa alai di tangan. Di anal gila karena saat menegil iku yajma'u iso ngumpul napa gil al yada ing tangan kal unuk maring geger maring napa gulu-guri lho jenenge unuk. Wong Arab nak darani kene iku unuk, nak darani kene iku nakher. Ya jare wong Arab, ya kene iki unuk, kene iki nakher. Lah gulun niku tangan didakok teng napa? Napa? Gulu. Napa jenenge jithok niku jithok niku. Jenenge guri. Faya mungkote tangan ilaiti kumasmuatun ting kumpulno ilal atqoni maring dagu. Niki lho jenenge dagu jam udzakonin wa ya mustama'ul lahyan. Kumpulnya dua dagu atau dua wang nggih jomanan fahum mongko te wong akeh mukmahuna iku dadi bunder sapa wong akeh manane rafiuna ngangkat wong akeh ruusau ing sirahe wong akeh lastatiu ora iso mampu sapa wong akeh khodaha ing ngendekno ruus menan dhewe maksud wa ta iki mutamsilun muk bayangan muk tamsil gambaran mulane kula gumun be ulama riyen tak contohno ya nek ulama dhisik ku top wong dhisik nak darani bun neraka digludungno. Wong kafir iso ben digludungno ning neraka. Iku ya pancen ngalim tenan ngomong dhisik. Mergo gambarane ngene, ora usah mbok praktekno sampeyan, praktekno saiki wae. Nah praktekno sampeyan kowe ora sampeyan mlebu neraka. Dadi ngeten wong nak lungguh ngene, wong Arab nak darani iki ason-ason. Terus ngeten. Ngeten. Niki jenenge apa? Dengkul. Dengkul itu kena dagu, terus tangan kena dok. Dadi ngeten. Dadi wong wis dalam keadaan bunder. Paham ya? Lah mulane malaikat karek nyaduk terus gludung-gludung ngono. Paham ya? Dadi mergo yo napa? Dengkul nemplek dagu, paham ya? Tangan nemplek jithok, terus ditaleni. Paham ya? Terus ya karek gludung no, mulane wong kuno nak dene bun neraka iku. Bener. Oke bayangno saiki sok ben ra usah, gak usah mlebu maksudnya, paham ya? Mulane ape mlayu ora iso, wis posisi ngono, paham ya? Sebenarnya rasa delok, maksudnya itu praktekno saiki. Menang delok lho. Lah dawuh Imam Suyuti wal muradu te kang den kersakno iku annahum sak temne wong akeh la anu nek ora tunduk sapa wong akeh lek imane maring iman. Wala faduna nek ora tunduk sapa wong akeh ora ndilukno ru'usau ing sira wong akeh lahu krana iman. Iki tapi dawuh Imam Suyuti. Tentu tidak semua ulama sependapat. Jadi cara Imam Suyuti semua yang dikatakan Quran ini muktamsil. Artinya mereka tidak tunduk, maknanya tidak menerima iman.
Ya, tapi itu cara Imam Suyuti. Ulama lain yang mengatakan tidak. Memang orang kafir ketika masuk neraka dalam keadaan seperti itu dan digeludung. Ya tidak apa-apa sama-sama benar. Ya sama-sama benar karena ya Quran itu milik bareng, ya. Milik bersama. Jadi apa ya? Kan banyak kalimat kayak tadi mengkosor solat, meringkas solat. 4 jadi 2 yang meringkas, paham ya? Dari aturan ketat menjadi agak longgar juga meringkas. Jadi semuanya namanya memotong apa? Memotong dari 4 menjadi 2 ya memotong, paham ya? Dari aturan wajib menjadi tidak wajib juga memotong. Nah, itu kan sama-sama benar. Lihat nanti konteksnya. Waja'alna lan gawe sapa ingsun mimpeni aidim saking ngarepe wong akeh sadan ing tutup. Wa min khalfihim saking gurine wong akeh sadan ing tutup. Fathisin sadan wa dhumiha lan dhumai sin sudan fil maudhi'in ing panggonan loro. Fa akhsena mongko ngekeki gelap ingsun ing wong akeh fa mongko te wong akeh laib sirun ra ningali sapa wong akeh. Tamsilun iki ya contone aidon disat diturukil iman maring ketutupe dalan iman alih ngatasi kufar. Nak cari maksudnya kabeh iki mau tamsil. Dadi ngene. Dari depan kami kasih tutup, dari belakang kami kasih tutup, kemudian mereka saya kasih kegelapan, maka mereka tidak tahu. Mananya apa? Dari arah depan yang mereka nggak ngerti pentingnya iman, dari arah belakang yang mereka tidak ngerti pentingnya iman, maka mereka buta, artinya tidak iman. Itu dari Imam Suyuti. Tamsilun aidoni hanya perumpamaan lisat diturukil iman, yaitu tertutupnya jalan-jalan iman. Tapi ulama lain mengatakan ya enggak, memang pernah ada peristiwa di mana orang kafir ngepung Rasulullah, dan mereka dari depan matanya dihalangi, dari belakang dihalangi, sehingga ketika Rasulullah keluar, mereka tidak melihat. Itu ya nyata. Ya jadi makanya ngaji. Ya. Jadi ben keren. Oh ini ada sekian tafsir. Terus gue ngomong kan kayak wong alim keren. Nah tak kata siapa? Ono rekamane. Tapi orang ngaji dhewe. Tak tahu kata siapa? Ada rekamannya. Lah anak aku takut ada kata siapa Gus tak dudono kitabe. Lah anak gue dudono rekaman iku apik zaman akhir ngono wis maju. Sok sing rido kan. Enak kok Kang jadi orang alim gue enak. Nanti itu jadi orang alim ya rugi tadi nanti kan gitu. Syabdul Qadir masuk surga. Entah ini gelombang kedua dan para penggemarnya. Jadi akhirnya sing alim tenan yang mlebu swarga, sing kedua dan para penggemarnya. Iku ora usah alim Kang, cukup penggemar. Tidak usah banyak rugi kan. Gus Pak masuk swarga kedua dan para penggemar. Waduh. Terus jebule padha ae. Iku saking rahmane Allah. Kenapa? Kan masyhur itu hadis itu. Rasulullah itu ada sahabat nangis, enggak bisa tidur nangis. Berhari-hari enggak bisa tidur nangis. Hanya karena ingin punya satu pertanyaan. Lama-lama ketemu Nabi, ya Rasulullah sudah berhari-hari enggak bisa tidur, ingin menanyakan ini tapi tidak berani. Coba kamu tanya saja. Ya Rasulullah, saya ini kalau mati, engkau kan suatu saat dipanggil Allah, saya tidak ketemu engkau. Makanya mumpung sekarang saya tak melihat wajah engkau sekuat-kuatnya, sepuas-puasnya. Karena Nabi ya. Terus, kenapa? Ya kalau engkau di surga, saya di neraka kan nggak ketemu lagi. Atau kalaupun engkau di surga kan kelasnya beda, kan tidak ketemu lagi. Jadi kemungkinan dua-duanya itu tidak ketemu. Karena tadi bisa aja, ya artinya Nabi karuan di surga, saya di neraka tidak ketemu. Atau engkau di surga, saya di surga pun beda kelas, ya nggak ketemu. Kata Nabi, tidak begitu aturan mainnya. Almaru ma'aman ahabba. Orang itu sesuai yang dia orang bersama orang yang dicintai. Jadi ya saya harus ikhlas kalau kamu saingi nanti. Ya, takdir no. Wasawanan ibu doa kali mengatasi mengakai anggar tau itu ngekei peringatan sirah gumeng wangga bitahkikil hamzatin anggar ta. Wa ibdali saniyati alifan anggar ta humata sili ala nasil hamzah wa itu khali alifan wa pun alif benal musahalan dan hamzah sing ditasil wa ukhralan ya wa tarkilan tinggal itu khali. Amnam tungzirhum wong ra wis bakat kafir mbok elingno cek ra mbok elingno tetep la yu'minun ora gelem iman. Lah sing iman iku sapa inama tungziru ang mestine ngelingno sira. Maksude yan fa'u tegese manfaat iku ing daruka peringatan sira. Peringatanmu manfaat man ing wong ittaba kang anut sapa man adzikra ing Qur'anil Qur'an tegese Qur'an. Wa khasyi'alan wedi sapa man Ar-Rahman ing Allah Rahman bil ghaibi padahal ora roh pangeran. Ya khofa tegese wedi sapa wong ing Allah toh walam yara ora ningali sapa wong ing Allah. Nane bil ghaibi itu apa? Takut Allah dalam keadaan toh dia tidak melihat Allah langsung. Mergo tak tafsiri bil ghaibi barang gaib. Barang gaib ning Indonesia terjemahane hantu. Melihat alam gaib itu maknanya apa dalam bahasa Indonesia? Hantu. Mulane bil ghaibi ra tak terjemah apa? Ya namanya ini wa khasyalan di sapa wong Ar-Rahman ing Rahman bil ghaibi padahal dene ra roh langsung. Ya ora usah diterjemah ya. Terjemah dadi apa? Barang gaib malah repot.
Fabasyiruhu mongko ngekeki berita gembira sira ing man bimaghfiratin kelawan pengempuranan wa ajrin dan ganjaran karimin kang terhormat. Orang yang seperti itu yang ngikuti Quran dan takut Allah itu layak mendapat maghfirah wa ajrin karim wa ta'ala jur karim wal jannatu swarga. Inna satamna ingsun wa nahnu ya ingsun iku nuhyi uripna ingsun al mauta ing wong sing mati libasi krana pas. Wa naktubu lan nulis ingsun fil lauhil mahfuz ma ing apa wae kodamu kang nglakoni sapa ngake fi hayatihim. Di Lauh Mahfuz apa yang pernah kamu lakukan ditulis min khairin kaapian wasari dan keelean liyujazau supaya diwales sapa ngake alih ing atase iki. Wa atharahum lan yo tak tulis bekas-bekas kelakuanem. Matek saya perkara ustunna kang digawe sunah apa bima badam sak usum ngake. Jadi perilaku kamu ditulis setelah kamu mati ya masih ditulis yaitu bekas-bekas sunnah kamu yang pernah kamu lakukan. Jadi misalnya kayak kok penemu judi, selama ada orang judi ya kamu dapat, paham ya? Paham ya? Loro gak ya? Makanya ulama ngendikan dulu tubalil amwat, tubaliman mata wa matat ma'ahu dunubuh. Bejo wong mati kemudian dosa-dosanya melok mati pisan. Maknanya dia mati dalam keadaan tidak pernah melahirkan sunnah keburukan, paham ya? Tapi bejo wong sing mati kemudian dia meninggalkan sunnah kebaikan yang diikuti terus. Kok sampean ini lo bener? Gak paham jalan lah, nggak jalan kalau turun ngaji. Sehingga sebenarnya anak gak paham lah ya gowo. Lo kok gowo jalan cung? Bisa bapak rah paham lah ya gowo. Itu sudah bagus. Apa? Bagus. Berarti pokoknya handut anak ya handut. Wah, pokoknya keren, pokoknya keren sama nu keren. Jadi nanti sebenarnya anak tuku jalan, takut ya pak. Kok tuku jalan? Bisa bapak aku neng lemari iki ono jalan. Lah tapi bisa bapak paham ya ora paham bodoh. Wes stop, no? Stop. Jelas ya gitu, wanak tubuh mangkodamu wa atharoh. Makanya sisa-sisa amal kita, bekas-bekas amal kita semuanya adalah ditulis sampai Allah Subhanahu wa taala. Mulane kula kepengin jenengan nate syukuran, pisan-pisan nate syukuran. Pertama anak kita bisa sholat. Guling-gilingan banyak orang syukuran perkara ulang tahun. Kenapa pertama anak kita bisa sholat kita tidak pernah apa? Syukuran. Padahal sholat itu yang menjadi identitas anak kita, kehambaannya ila yaumil kiamah. Boyo orang itu gitu. Sehingga nanti anak kita tuh senang sekali. Itu saya itu kalau agak marah, itu anak saya yang paling kecil, baru umur 6 tahun. Itu tahu-tahu bilang, "Pak, saya sudah sholat." Karena dia tahu, saya itu paling terhibur kalau ada berita sudah sholat. Jadi itu penting, supaya orang itu tahu orientasinya bapak itu sholat. Jadi jangan sampai terus anak kita kalau ulang tahun syukuran, tapi pas sholat kita dingin-dingin saja. Lama-lama anak kita berperasaan sholat itu tidak penting. Buktinya apresiasi bapak biasa saja. Itu contoh kecil. Sehingga nanti tertanam. Anak kamu tertanam, nanti cucu kamu tertanam. Jadi itu namanya asar. Apa? Asar. Jadi harus seperti itu. Jadi ya itu namanya asar. Makanya Nabi Ibrahim nggak berani minta uang sama Allah. Minta rezeki nggak berani. Tapi kalau dia menyebut sholat dulu baru berani. Rabbana liyuqimus sholat faj'al afidatam minan nas tahwi ilaihim warzuqhum, kata Ibrahim, supaya mereka kuat sholat ya Allah. Enggak apa-apa kamu kasih makan, supaya kuat sholat. Karena kalau Nabi Ibrahim hanya berdoa, ya Allah kasih mereka makan. Nah gue zino, gue demenan, gue judi. Nabi Ibrahim melok dosa. Makanya dimulai Rabbana liyuqimus sholat, supaya mereka kuat sholat ya Allah. Enggak apa-apa mereka kasih makan. Tadi supaya ini sholat jadi pokok. Kenapa kita makan? Supaya kuat sholat. Andai kan Ibrahim hanya berdoa supaya kasih makan mereka. Kemudian kekuatan itu dipakai maksiat. Ibrahim kan ikut dosa. Itu sirinya kenapa doanya Robbana liyuqimus sholat. Ya. Jadi kata liyuqimus sholat didahulukan. Apa? Supaya mereka kuat sholat. Maka kasihlah makan. Kasihlah rezeki. Jadi supaya sholat jadi pusat orientasi. Itu harus dilatih. Ya tentu kamu ngelatihnya ya sidik-sidik. Wong anak esopo kan gitu, tapi ini kan cerita aja. Maksudnya orangnya biasa wae, maksudnya itu mau cerita. Kue gelo ya monggo, terus mutung ra ngaji ya monggo, gampang. Kue ra ngaji, aku golek murid kok kue gampang. Kue golek guru kok aku kangelan. Ya maksudnya sing gelem ngalah teko ini kan. Oh, liyane larang kang nyewane. Wa asarohum lan bekas-bekasnya mereka. Makanya ketika Ahmad bin Hambal itu ahli hadis karena selagi riwayatnya dia dipakai orang kula wau beto burdah saking dalem. Terus ngeten nggih. Nabi niku dimulai Nabi Nuh niku nabi sing mursalun ilaihi. Dados Nabi Adam itu dalam terminologi ahli tafsir niku hanya nabi. Niku mawon kepeksa mergi dereng enten masyarakat.
Awalu rasulin bu'itsa fil ardi niku hampir semua ulama meyakini Nabi Nuh nggih. Sinten? Nabi Nuh. Sebab niku boten nenten surat Nabi Adam sing wonten surat napa? Nuh. Setelah periode Nuh niku generasi sakwise Nabi Nuh niku pun boten disebut generasi Adam. Nggih, tapi generasi napa? Nuh. Ngene sing disebut tat Isra zurriyataman hamalna napa? Man. Jadi manusia itu mengalami dua generasi. Generasi pertama Adam, Qabil, Habil dan sebagainya. Terus ada generasi tapi Idris itu tidak rasul. Nabi mawon. Setelah generasi Nuh baru disebut ada problem-problem dakwah. Gini ku dilawan, dihujat dan sebagainya. Niku kemudian ketika orang-orang gak iman kalian Nabi Nuh dihabiskan total sak donya kantun tiang 80. Niki disebut zurriyataman hamalna napa? Man. Dados tiang sing wonten sak mangke niku disebut wa ayatul lahum anna hamalna zurriyatahum fil fulkil masyhun. Dados generasi yang sak mangke niku boten generasi Bani Adam tapi min zurriyati sinten? Nuh. Niki jenengan penggalih. Nabi Nuh dakwahi kaume menurut ijma'i ulama karena binasil Quran niku fala bisabihim alfasanatin illa khamsina napa ama. Gini ku dalam tempo 950 napa tahun. Kemudian Nabi Nuh ngambil langkah fatalistik. Dia mbake sotaken Rabbila tazar alal ardi minal kafirina napa daya. Gusti kula dakwahi 150 tahun sakniki kula mutung pun tekno kabeh nggih. Karena entek semua niki sing iman disebut zurriyataman hamalna napa? Man. Tapi kadang kita ini hanya mengenang mutunge Nabi Nuh, tapi tidak mengenang beberapa metode yang dicoba Nabi Nuh. Gini sing disebut teng Quran inni da'autu qaumi lailau wa nahara falam yazidhum du'ai illa napa firar wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adanihim wastaghsaw thiyabahum wa asarru wastakbarus tikara summa inni da'autuhum jihar summa inni a'lantu lahum wa asrartu lahum napa israr. Beberapa model dakwah niku pun dijajal sedanten kala Nabi Nuh. Model cara ngandani iklan, gini ku pidato terbuka, khutbah terbuka, sampai esror, gini ku BCI utawi omongan sing sifatnya privat. Bakdo generasi Nuh, pangeran nuruti musnah terus wonten generasi terus ngantos generasi Ibrahim dan sebagainya. Kita terus niki kula ngaji buat nami-lami tapi niki ben dadi lakon kana nabi qasasihim ibratul liulil albab. Karena ini pun banyak internet, banyak masalah. Ini kalau terangkan. Nabi Ayub niku para pangeran niku go modal keretok. Gini ku piyambake melarat diuji pangeran ngantos diusir saking masyarakate. Dari kiai-kiai gudiken nganti dikukur nganggo kuku ra kenek, akhirnya nganggo kreweng ra kenek nganggo besi nganti sempal napa? Stand. Jadi modal pangeran, para pangeran nganggo modal napa? Kere, model fakir. Dan karena beliau ridho be Allah niku dadi parake Nabi Ayub datang Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Sulaiman parek pangeran ngangge modal kekayaan dan kerajaan. Sampai sak mangke yang disengketakan Israel dan Palestina adalah bekas Zion Sulaiman. Nggih, kerajaan disebut tinggalane The Solomon. Gini ku maksudnya sinten Nabi Sulaiman. Sehingga kebesaran Baitul Maqdis yang sekarang itu adalah portofolio ketika dulu juga dibangun megah oleh sinten Nabi Sulaiman. Jika Nabi Sulaiman parek pangeran nganggo modal dengan segala kebesaran, kemewahan dan kekayaan. Nabi Ibrahim parek pangeran karena beliau sanggup mengajarkan al-hujjatul ilmiah, satu argumentasi ilmiah untuk pentingnya bahwa manusia pasti harus kembali pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebut watil ka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaum.
lah khusus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku kena khitab anit tabi millata Ibrahim napa Hanifah. Nggih niki rungokno tenan. Nak ngoten Nabi Muhammad boten ngarah disyariatno para pangeran nganggo modal kiring boten ngarah. Bahkan Nabi dawuh kadal fakru ayakuna napa kufron. Nak kefikiran teman-teman rawan dadi napa kafir. Karena tentu beberapa kristenisasi dan sebagainya yang dibidik atau jadi objek tentu umat Islam yang sangat napa fakir. Karena itu menjadi problem. Nggih fakir boten dosa wong takbir, tapi nu nak mbok nikmati nu dosa. Ning mergo kadal fakru ayakuna napa kufran, harus dilawan. Karena itu termasuk kategori a'udzubika minal bukhli, termasuk wal fakri wa ghalabatid dan sering utang, kakean utang termasuk al musta'ad minhu, sesuatu yang dihindari Rasulullah. A'udzubika minal jubni wal bukhli termasuk wal fakri wa ghalabatid dan wa qahrir rijal. Mun iki rungokno tenan. Kenapa fakir menjadi masalah? Fakir itu nak ditompo secara baik itu baik, kayak konteks Nabi Ayub. Tapi menjadi ketika tidak baik, ketika kelihatan tidak baik, ini ngeten. Sampai dua ibu wajib birrul walidain. Ibu sampean loro wayani rumah sakit gara-gara melarat. Karpu ya tak go periksa, tapi pimen aku mangane kangilan. Pokoke fakir ketara ora ana gunane nak wonten musuh. Padahal dalam sunnatullah tentu musuh itu selalu banyak. Atau zaman Kanjeng Nabi ngadepi kelompok Romawi, kelompok kafirku Quraisy. Tentu dalam konteks melawan kekuatan besar, sahabat yang melarat-melarat kados Bilal, Ammar, Suhaib tidak akan jadi pahlawan. Tentu sejarah besar saat melawan kekuatan besar adalah Sayyidina Utsman, Abu Bakar. Karena sahabat yang fakir tentu dapat sakit memberi kontribusi. Andai kan fakir itu jadi syariat, tentu kasihan umat Islam, karena kalau ada musuh atau ada kewajiban yang butuh finansial, orang fakir akan menjadi problem. Niki rungokaken nggih. Tapi Islam tidak mungkin anti fakir, karena fakir itu takdir. Masalah ya besutur rizqa lima yasa napa? Waduh, nek ditedir kere semuanya ra iso sugih tenan. Sebab itu kewajibane wong kere niku sabar. Paham nggih? Tapi sabar sak mangke lu sabar pasif. Niki sampean ngaji tenan nggih. Sabar sak mangke sabar pasif. Pira-pira kelar mangan, seralauan lah pokoknya kelar mangan. Itu kecelakaan nggih. Sabar model begini napa? Kecelakaan. Mboten ngarah sampean para pangeran, acarane sabar mau ngeten tok. Kalau zaman Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, fakir itu dilatih, dihilangkan lewat visi-visi besar. Ya, kula gadah data ilmiah masalah niki. Zaman perang Khandaq niku Nabi damel Khandaq. Niku badhe mangan mboten kuat. Setiap kali ngeduk Khandaq, ngeduk parit sing nggo menghadang pasukan Ahzab. Niku Nabi niku kelaparan, sahabat iki kelaparan. Tapi dibalik kelaparan ini dari Nabi wis marat-marat ngene lah sampeyan niku kerajaan Romawi. Niku zaman niku teritorial Palestina, Yerusalem. Niku pun masuk teritorial napa Romawi. Niku Nabi malah sempat guyon somben teritorial Romawi sing Palestina dikuasai wong Islam. Kowe mar somben sing kuwasa. Tapi aku pesen sok mahkota Romawi nggokno Suraka. Akhirnya wong munafik malah mencibir Nabi. Lah ya mat mangane ra kuat kok ambisi ngalahno napa Romawi. Apa yang terjadi? Akhirnya wonten ayat turun kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Niki rumaken. Dan itu terbukti Nabi tesih sugeng niku menangi perang Dzatil Usrah. Niki eling-eling. Nabi tesih sugeng menangi perang napa? Dzatil Usrah. Perang tersulit dalam sejarah Islam. Sampai gambaran Al-Quran visa atil usroti saat sulit. Sampai digambar Al-Quran meh sebagian atine sahabat niku yazihu qulubu fariqim minhum. Sampai sebagian sahabat mawon imane meh oleng. Mergo diharuskan perang Tabuk yang harus melalui perjalanan panjang menuju kawasan Palestina. Ini riyen namine Sam sedanten Palestina, Libanon, Syria. Riku riyen istilah bahasa kitab napa?
Syam niku nglebokno Lebanon, Syria, putih Palestina. Niku mun dikuasai Romawi. Dan ini rungokaken tenan. Orang-orang kaya kados Sayyidina Utsman nyumbang ngantos 50 unta. Ngantos 1000 jaran, pokoknya niku pun miliaran. Abu Bakar disumbangkan semua hartanya. Umar 4.000 dinar. Lah yang menjadi pelajaran teng mriki niki pun kula bolan-baleni ngaji teng Yogya teng Bojonegoro teng pundi-pundi. Tiang-tiang sahabat sing melarat, sing namung gadah segenggam kurma, sing duwe wedhus puru, sing duwe beras mung 2 kilo, niku melok perang. Bahkan wonten sahabat itu sing duwene mung kurma sitok. Niku dimut wong loro gentenan, sing penting melok derekno napa? Derekno napa? Yang menjadi pelajaran di sini adalah orang-orang miskin yang dengan visi besar, wau mun kula kritik, ora kere pasif tapi kere aktif. Niku boten nate terbersit gawe rumus wong unta akeh jaran akeh sumbangane Utsman mbok yo disembelih nggo mayoran ben warek kah niku boten. Mereka sepakat aset-aset yang disumbangkan karena perang niku nggih kangge alat perang. Misalnya alat perang riyen nggih panah, nggih jaran, nggih macam-macam tiga alat perang. Soal kemiskinan masing-masing ditanggung masing-masing. Sehingga dana besar perang ora entek nggo konsumsi ngurusi fikir-fikir niki. Mergo fikir-fikir niki menyelesaikan masalahnya sendiri ku eling-eling kene. Lho kula ben ate melarat, kula mboten niat ngritik wong melarat niki ben do tobat. Wis melarat ora wali nu rugi nggih kula kandhani sampeyan iki. Mergo wis melarat kok mboten napa wali. Aja sampai sampean wis melarat mlebu kadal fakru ayakuna napa kufur. Niki rungokno tenan. Akhirnya kata sahabat sing ketika menuju Tabuk niku kurma tunggal dimutho pokoknya cukup gue energi. Sampeyan kula critani secara teori medis, teori gizi. Kenapa ada puasa? Puasa adalah mengembalikan fitrah orisinil manusia. Nggih, mengembalikan fitrah orisinal napa? Manusia. Manusia dengan sistem organ saraf yang miliaran itu sebetulnya bisa pulih tenaganya hanya dengan seteguk air. Disampai nak poso mulai subuh ngantos maghrib. Niku ngombe banyu sak gelas, kalian gedang goreng setunggal. Itu pulihnya sama dengan sing mangan wareg nganti glegek. Paham ya? Asal tidak sama sekali. Pulihnya itu sama. Nak ngoten tiang sing mangan kurma sitok, kalian sing mangan sego sak piring, cara perang tetep 50-50. Nggih, tetep napa? 50-50. Sami kalian tiang poso sing buka mok kurma sitok, ambek sing mangan sak piring. Sampeyan saiki padha-padha kai pedang kon perang. Niku tetep napa 50-50. Sing diharamno iku wisol kon poso terus. Mergo nak ra buka blas dredeg-dredeg arek batok, paham nggih niki? Paham ya? Lah nak kenyataane ngoten untuk perang besar wong gak perlu wareg. Sing nggawa kurma sak genggam ya wis cukup duwe energi untuk napa? Untuk napa? Perang. Paham ya? Tiang saniki mboten. Bayangno apa-apa iku ideal iso perang ra anak di dhuwit. Iso jihad ra anak awake dhewe cukup ning omah cukup apa-apa cukup. Padahal buktine nek apa-apa cukup mesti milih turu-turu tinggal delok TV. Dan orang punya kecukupan segalanya kemudian punya orientasi jihad. Tetap wis oleh ngilani pangeran walau basatallahu rizqa li ibadi mesti kecenderungannya la bagau fil ardi. Kecenderungannya tetap angkuh. Lah niki rungokaken tenan. Sehingga melarate para sahabat itu tidak mengganggu visi-visi besar Nabi mengalahkan Romawi, mengalahkan pasukan Ahzab yang dari Mekah wonten kafir Mekah. Saking Madinah wonten Yahudi Bani Nazir lan Nasara Najr. Disebut Ahzab. Mergo wonten koalisi Yahudi Bani Nazir wa Quraidah, Nasara Najron ditambah napa kafir Mekah. Terus ditambah munafiku hadzil ummah. Ini ku zaman Nabi wonten sekitar 300 kaum napa munafik. Niku. Paham ini rungokaken tenan. Saat ini sakit dengan analogi, sakit dengan kias. Misalnya acara kasus ngeten iki, kasus Mas Hafiz ngeten iki.
Umpama sing teko niku sampean hitung mawon, sing teko 500 wong utawa 200 wong. Ana wong sugih nyumbang 1 juta, setengah sugih setengah juta. Itu duit 1,5 juta niku nggo perpustakaan pondoke Gus Afif. Niku pun untuk kitab pirang-pirang. Tapi nak sing melarat gak urun blas yo ngekeki mangan niku ora wareg. Wis ora wareg gremeng. Wis teko ado-ado mangane muk tempe. Paham nggih? Coba kalau orang melarat ini tidak jadi beban. Ya rasa keimangan niat ngaji untuk ngaji. Mau niat ngaji kok kaitannya mbek napa? Berkah. Itu kan uang 1,5 juta entek nggo konsumsi, sementara perpustakaan pondok boten saged di. Jadi umpama zaman Nabi kok nerapno unta disembelih nggo mangan, niku ora iso perang, mergo kendaraan entek disembelih. Tapi mulai dulu orang-orang melarat zaman sahabat itu boten kepikiran ngoten niku boten. Mereka secara kesatria, ya Rasulullah saya ikut perang, gue dia apa kurma sak genggam, ya wis cukup. Niku boten dilek di matmut, mergo nak dilek entek. Lho sampean delok teng tafsir Sawi. Fakana ahaduhum yamusu niku mau napa? Dimut. Jadi boten dilek. Mau dimat. Jadi cara sampean kere poso ngoten gak ada kurma sitok, nak mbok lek cepet entek. Berbuka dimut, wae ngisak ra ditenaga napa? Dimut. Dan secara medis itu cukup memulihkan energi. Nah sampean ora percaya gini kok. Tiyang sing buka kurma sitok ambek sing mangan wareg, padha kei pedange utawa padha kei pistule, kon perang. Terus tetap 50. Artinya ada jaminan sing warak mesti menang, nggak ada. Paham ya? Nggak ada. Lah nak ngoten marate para sahabat sing mangane ora warak itu tidak menjadi problem perang. Lah di sini ini hebatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Ayub pas kere mau ngurusi awake dhewe rabar. Bahkan bojone sempat mutung, sempat purik. Nabi Muhammad pas kere pas ngeduk Khandaq niku Nabi Muhammad mangane ra kelar sampai wetenge diganjel watu. Tapi melarate Kanjeng Nabi tidak ngurangi visi jihad li'ila'i kalimatillah, sehingga fakir Nabi fakir sing barokah sekali, fakir yang menjadi teladan. Mergo fakir Nabi tidak mengurangi visi jihad li'ila'i kalimatillah. Kula untuk cerita ngeten mulai zaman Mbah Mun melarat niku wayahe bojone takok ranti beras ya tetep mulang. Mbah Dola Salang badhe mucal dikandani garwane, Pak ora ana beras, apa hubungane mbek aku ape mulang. Kula alhamdulillah nate melarat lami teng Yogya 5 tahun nggih mboten nate mboten mulang. Gerwae mulang nggih mulang. Cara kula melarat ambek mulang ora ana hubungane. Lah apa melarat ning ngisor-ngisor tol iku tau mulang jute ya melarat banget. Paham ya? Saniki masyarakat itu ngawur, kadang saiki serabi aja ngaji, mikir ekonomi. Apa sing ora ngaji terus do sugih, sing kere nggih tetep kere. Jadi buatan enten hubungannya kere mbek ngaji. Wong sing kere ra ngaji nggih pirang. Sing ngaji kere nggih pirang. Lho nak ngono ya tok ngaji kere entuk ganjaran. Aja sampai wis kere ra entuk. Nah, jadi ini namanya kere aktif itu bagus nih. Dalam syariat Allah kere aktif napa? Bagus. Paham? Jadi ngaji niki muga-muga barokah ngaji niki kita sudah sampai kere pasif tapi kere napa? Aktif. Mergo kere ora ono hubungane mek ngaji. Kula sering gak ada alumni, sakniki mun mikir ekonomi Gus gak ngaji. Lah wong-wong sing ora tau ngaji ngisor jembatan ngisor ora tau ngaji. Mbok dino mikir dhuwit, ya kok tetep napa? Oke. Lah niki dadi pelajaran. Mulane ngendikane Kanjeng Nabi, kowe aja geman menghujat sahabatku. Umpama kowe sedekah sak Uhud emas, iku ra sebanding ambek sedekahe sahabatku muk sak mut utawa separo mut. Ma balagha mudda hasihim wala nisfahu. Sakniki tiyang gadah mobil, gadah tabungan tembang 10 juta, 20 juta. Ora iso liizatil Islam wal muslimin. Mergo pikirane khazun nafsihi, dipikir wetenge awake dhewe. Zaman Nabi sahabat mau duwe sak mut niku saged ngalahno pasukan Roma. Mulane dari Nabi ke jogeman ngenyek sahabatku. Sahabatku modal sak mut setengah mut iso ngalahno pasukan Romawi. Kowe di beras sak pintal kok ngalahno pasukan Romawi, ngalahno nafsu dhewe lho ora iso. Mulane diarani afdhalul qurun qarni sumal ladzina yalunahum sumal ladzina napa? Mboten ngarah mboten. Yang sakniki nandingi sahabat mboten ngarah. Orang dengan keadaan miskin, dengan keadaan serba minimalis, kemudian tetap menghadapi pasukan yang serba sempurna, terlatih.
Ini ku pasukan putih Roma. Mulane kula nu dadi pelajaran, kula nu bae kiai nom lah mboten narik kepen juga. Kula ainul yakin, hakul yakin ora sugih tetep iso jihad. Wong mulang nu butuh napa to? Paling lungguh sak jam mucal pun. Umpama kula ngemut kurma ndak ra kuat mulang. Oh, mulang ora kudu mangan sak piring wae. Kula alhamdulillah nate niru guru-guru kula, mulai Kiai Memun, Mbah Dolah, mulai bapak kula. Kula mboten nate mengkompromikan mulang dengan urusan finansial yang sedang terjadi di dapur saya, yang sedang terjadi pada istri. Niku rungokaken. Sehingga fikire Nabi Ayub mboten dados syariat bagi kita karena fikir pasif. Sing dadi syariat kita adalah fikire Kanjeng Nabi lan fikire para sahabat. Karena fikir Nabi dan para sahabat tidak mengganggu jihad li'i'la'i napa kalimat. Sami misalnya santri sing sedina mangan ping telur telung piring. Ambek santri sing sedina mangan sak piring. Kekuatan hafalannya ya sama. Potensi belajarnya juga sing perlu didandani ku atine. Wis kere toma, muga aku warak ngono sinau sregep. Muga dhuwitku wesele cukup sinau sregep. Orang yang dipimpin munggo iku wis wong goblok. Jadi sing mari ra goblok iku cumane goblok gak fikire munggone niku, paham nggih? Paham nggih? Jadi sing mari goblok ora fikire tapi napa? Munggone niku. Kok ora bodho ya ngerti bapake kere kok arep-arep diwasel. Wong sing roh paling kere roh bapake ra ndekne. Yo ngerti nek ning omah ra dipopo kok diarep-arep. Ditinggal sinau malah bar, napa? Sebab niku Kanjeng Nabi diarani Sayyidul Anbiya. Mergo kerene niru Nabi Ayub, cerdas niru Nabi Ibrahim, cara ngordinasi para sahabat niru sistem manajerial kerajaan. Gini ku niru Nabi Sulaiman, Nabi sinten? Daud. Jadi dengan kepikirannya Nabi tetap akan seorang raja, sakit menjadi koordinator perang, panglima perang. Tapi Nabi sebagai pribadi tetap karena beliau pikir mangane kangelan. Terus nomor kali yang perlu kalau sampai akan temu gigi kersane barokah. Dan uang pikir-pikir itu tobat. Kalau nu anak, wis pikir ada di wali ini sakit. Ini jujur mau kalau. Wis kere kadal fakru ayakuna nopo kufran. Nomor kali kiai dia kedang latih supaya si pikir niki gelem berjuang. Kalau termasuk kiai yang nerapno niku wis ra populer lah. Kalau paribasane ra di santri lah, dibang di santri akeh ajarane ra jelas niku lho. Kalau terapno tenan. Carane wong ben lali fikire niku siji dilatih jihad. Dilatih napa? Yen niku wae kados para sahabat. Wong duwe mau sak genggam kok melok perang nglawan napa? Roma. Ora dipangan kok dimat. Lah kenapa mereka kuat? Karena secara fisik diparangi Kanjeng Nabi. Nak nganti pasukan Romawi ku menang, jajah Medina iku sing mati ra kowe tok. Bojom didadekno amat, terus anak turu 6 itu didadekno kafir. Kowe gelem anak turu 6 dadi kafir? Mboten ya Rasulullah. Milih perang apa anak putung dijajah dadi kafir? Milih perang ya Rasulullah. Wah, dadi otaknya penuh motivasi wis lali. Nah dene kere niku menapa? Lali. Dan Rasulullah sukses. Jadi mencuci otak begitu itu napa? Sukses. Nggak usah kepikiran, kere ini mboten pikiran. Kalau dalam hidup kesehari-harian Rasulullah ngelatih jihad ini sampean kan ngertos Sayyidina Utsman mantune sinten Kanjeng Nabi. Sugih-sugih sahabat tuh sinten Sayyidina Utsman. Abu Bakar termasuk gitu yang sugih niku mertuane sinten Kanjeng Nabi. Jadi duwe mantu sugih Sayyidina Utsman, di mertua sugih sinten Abu Bakar. Semanten Nabi ini gak ada tamu, dalu-dalu gak ada tamu. Lu mboten nate juk duwe Utsman utawa Abu Bakar mboten. Sahabat sing kere malah diceluk. Kowe dhewe apa, Jong? Sing iso hormat tamuku. Gadah ya Rasulullah. Sekire nggih kowe dhewe menjadi ajaran kire kowe dhewe Nabi lu gawe ajaran kire napa? Beda. Gadah ya Rasulullah. Temenan, bareng mulai padha bojone. Dik, ana nggo hormat tamu. Ya ana Mas Roti mok kanggo anakku. Gampang anak cah cilik turokno kok iku tak gone hormat tamune sapa? Panjenengan. Tapi duwene sitok, padahal kan akale kathah. Mpun akhirnya mara teng Kanjeng Nabi, nggih ya Rasulullah wonten. Badhe wonten kene ku lampu dipateni klotakan sing sitok nutuki piring tok pancen ra ana rotine, sing tamune ya mangan ten. Badhe niku Kanjeng Nabi bar subuh untuk wahyu saking Jibril, sahabat ditimbali.
Pangeran gek bengi senyum-senyum, roh tingkam sing aneh. Yaiku kowe ajaib tenan, kowe wong pikir kok tetep duwe komitmen hormat. Sehingga zaman Nabi rono kira-kira kok saiki. Kanjeng Nabi kok mikir tamu, kula piyambak susah mboten. Paham ya? Ora kaya wong saniki berkere men sowan kiai, dijak jihad, kok mikir abot-abot mbah kula mikir awak kula piyambak. Dereng sah. Sahabat ini kenapa tidak jawab begitu? Ya Rasulullah, saya sendiri pikir, kenapa harus mikir orang? Mboten enten. Karena Nabi berhasil mendidik si kere ini supaya kere aktif. Kere sing komitmennya liilain apa? Kalimat. Lah kula secara pribadi nggih melarat banget. Artinya ya sesuai skala saya gitu. Nah skala ini saya kan tidak mungkin nggih kados melarat nganti urusan gak berat ramahan insyaallah pun boten pun keliwat. Tapi saya sebagai ulama, saya sebagai kiai yang punya santri, tentu saya miskin. Karena kapasitas saya tidak mencukupi obsesi saya misalnya. Tapi nak kula pancen ittiba teng Rasulullah, fakir atau miskin tidak menjadi problem. Jadi boten enten cerita teng sahabat kula dhewe melarat kanjeng Nabi ampun elok-elokno jihad mboten. Terus nomor 3, wow nggih, senam otak, punya visi besar. Misalnya wong melarat zaman kanjeng Nabi boten kados sak mangke tambah melarat tambah drengki. Zaman Nabi ini boten, tambah melarat tambah ambisi jihadnya tinggi, cita-cita jihadnya tinggi. Ya Rasulullah, zahaba ahli dusur bil amwal. Tiang-tiang sugih niku nak lunga dunyane kathah-kathah ya Rasulullah. Wis ngono yasumuna kama nasum wa yusalluna kama nusalli wa yatasaddaquna bi fuduli napa amwalin. Tiang-tiang sugih niku pun poso kados poso kita, salate kok salat kita. Tapi mereka punya kelebihan saged sedekah. Lah kula mau iso poso tok, iso salat tok tapi ora iso napa? Sedekah. Lho wong kere kok takok carane sedekah nak mboten pede kan mboten. Cara saniki kere yang men sowan kiai, sowan kuburan. Narian mboten wong kere kok takok carane napa? Sedekah. Kok pengen nyai wong juga-juga sing napa? Sedekah. Lho niki hadis sahih. Jadi kere tapi cita-citane nyanyi wong juga napa? Sedekah. Akhirnya kanjeng Nabi sanjang kowe tak dudono apa sing iso dadi sedekah. Ya terus niku dawuh sing terkenal inna bi kulli tasbihatin sedekatan wa amrin bil ma'ruf sedekatan terus sampai Nabi ngendikan hatta matat ala fi fimroatika. Bahkan kowe kerja nggo nafakoi bojomu matas ala fifim proatika untuk menyuapi mulut istrimu itu juga napa sedekah. Sehingga nak angen-angen itu sami. Wong sugih di beras sak tintal itu sing dipakakno bojone ya sak piring. Wong kere becak kangelan sing dipakakno bojone ya sak piring. Wong sugih gawekno omah bojone kamar 5 sing digo turu ya sitok. Wong melarat di kamar sitok sing digo turu sitok. Wong sugih di kelambi 20 sing dinggo ya sitok, wong melarat di kelambi 2 sing dinggo ya muk sitok. Nabi ku sukses memindset supaya pikirannya sahabat waras ini sukses. Dan ini ciri utamanya bunuh sifat tomak, bunuh sifat hasud. Saat ini kata tiang melarat melihara tomak ambek hasud, jadi sempurna. Melaratnya menapa? Sempurna. Yo melarat dunia ini dia melarat mental. Dan ini perhatian sama. Kita juga sampai berkategori melarat dunia kaya tomak, kaya hasud. Nah itu melarat menisan. Yo ora di dunia, ora di hasud, ora di tomak. Paham ya? Gak di drengki. Pokoknya melarat sempurna. Ini apik nek niku. Yo melarat sangka dunya, yo melarat sangka hasud, melarat sangka drengki, melarat sangka degil niku sempurna. Apik nek melarat ngoten napa? Ora melarat dunya kaya drengki, kaya hasud, kaya tomak. Dan ini hebatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau itu berhasil mulang para sahabat, sing sugih rada disombong yo komitmen jihad. Sing melarat ora dadi frustasi mergo komitmene nggih napa jihad. Sebab niku Kanjeng Nabi dianggap Sayyidul Anbiya. Karena niru gaya raja nggih pun kesampaian nggih niku beliau punya pasukan sing saged ngalahno Romawi. Niru gaya Nabi melarat nggih bolak-balik. Nggih niku termasuk napa? Pas ngeduk kontak nganti wetenge dipun ganjel kalian napa? Waduh. Termasuk sering Nabi niku takok Aisyah, ya Aisyah ana sarapan ta ora?
Mboten ya Rasulullah, qol idzan asum. Nak ngono aku tak poso. Jadi Nabi nu mun saged nyepelekno melarat. Gak ana sarapan sah. Mboten enten ya Rasulullah, wis aku tak poso. Sampai anu melarat. Duh melarat nasib. Tonggo mangan luweh-luweh cek medite gak nyiprat. Lho wis melarat malah khotbah. Napa? Lho ki melarat tuh ora salah tonggo, salah sampean dhewe, paham ya? Bangun di Pak D Sugih ora nyafaati, DP Sugih ora nyafaati. Presiden pokral tok jute rakyatnya tetep ramangan. Wis melarat wiridan. Padahal berapa kalimat yang ia keluarkan untuk mengumpat presiden, Pak D, Pak Lek, tonggo. Coba, andai kan sekian kalimat digenti ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim, mungkin pangeran iba. Tapi aman ngumpatnya pangeran kan. Wong iki cek kiri sekabian ini wong. Kiri donya, kiri hati dan sebagainya. Lah niku ampun sampai nih. Jadi lewat ngaji niki mestine orang fakir niku paling cepat mlebu swarga. Niku soalikul muhajirin wal ansor. Mergo kefakirane para sahabat Ansor dan Muhajirin itu kefakiran yang tidak mengganggu jihad li'ila'i napa kalimat. Iki eling-eling. Begitu juga kekayaane Nabi ba'dal futuhat. Ba'dal futuhat Nabi gadah tanah Fadak, tanah Khaibar, terus sebagian tanah teng Bani Nadir ba'dal ijla niku nggih boten ndadekno beliau lupa darat. Sampai ketika garwa-garwane ya Rasulullah riyen zaman melarat rong dina mangan pisan gak apa-apa ya Rasulullah. Sakniki setelah futuhat mosok tesih ngeten-ngeten mawon. Apa yang dikatakan Tuhan saat itu? Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alina. Tapi umat tikunna wa usarrikunna sarohan. Aku wis sugih ngene kok kowe njaluk enake urip ning donya. Tak turuti tapi kita tak pegat. Wong bojone Nabi kok orientasine makmur, paham ya? Niku ditantang dipek. Jadi Nabi sausé futuhat niku nggih tetep uripe sederhana. Semua asetnya Nabi dianggap milik al-muslimin, dianggap baitul. Bahkan Nabi sempat ngendikan nahnu ma'asyiral anbiya la nurathu ma tarakna sadaqatum. Aku iki para nabi, ora pantes diwaris, kabeh tinggalanku dadi sedekah. Sehingga Nabi namung berhak mangan khumusil khumus saking ghanimah. Ini ben sampean ngerti. Dan Nabi ketat sama istri-istrinya. Termasuk ketika njaluk makmur setelah futuhat malah ditantang umat ti'kunna wa usarrihkunna sarohan wa in kuntunna turidna Allaha wa rasulahu wad daral akhirah fa inna Allaha a'adda lil muhsinati minkunna napa ajrun azima. Tapi nak kowe-kowe kabeh orientasi akhirat mesti seneng ibadah. Ora ana wong orientasine akhirat kok senengane numpuk pakanan ning kulkas mboten ngarah. Akhire bojone Nabi njaluk makmur malah diwarai wa qarna fi buyutikunna wala tabarrusna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimnas shalat wa atinas zakat. Lah ana supaya ben lali kerene nggih waskurna ma yuslafi buyutikunna min ayatillahi napa wa hikmah ben lali melarate amen kon sinau Quran. Jika bojo-bojone Nabi itu bantah-bantahan perkara debat maknani Quran. Lah nak bojone tokoh saiki debat api-apian bola pecah apa? Ampun rusak lho niku napa? Bojo-bojone Nabi debat itu carane maknani napa? Sehingga mereka itu munafasah ya munafasah fil khairat. Misalnya Zainab binti Jahsh, piyambak itu pinter nenun. Sehingga beliau teng daleme sengane nenun kain. Kemudian kelebihannya dipakai sedekah. Bahkan Fatimah Zahra, Sayyidah Fatimah Zahra ketika Nabi Ba'dal Futuhat dari Sidina Ali, kowe iku anake Nabi. Bapakmu lagi bar menang perang iku duwe khadimah kae. Mbok njaluk ben tanganem gak ngapal. Ini ketika Sayyidah Fatimah nyuwun Kanjeng Nabi, jawab Kanjeng Nabi, Fatimah ke tak ulang sing luwih apik tinimbang pembantu. Jadi ku ben apik turu maca tasbih 33, maca tahmid 33, maca takbir 33. Bariku sempurnakno ping 100. Iku nak mbok lakoni luwih apik tinimbang kowe duwe khadim. Lah cara ati elek ra nopo hubungane khadim mbek wiridan. Tapi kados kula nggih, kula nu ngrasakno tenan. Kula nu bae kiai lah nggih cah dalem, tapi juara cah dalem. Paling hanya 2 jam teng dalem kula. Ki kula niku pun ngrasakno enake dadi ulama. Ulama itu tetap seneng maca tasbih. Kula nu bayangno misale
duwe pembantu. Saya golekno kopi, misalnya. Engko rusak kon ngresiki. Kurang gedang goreng yo jupuk gedang goreng. Engko kurang rokok nggo jupukno rokok. Berapa omongan saya bakas jupukno kopi, jupukno rokok, jupukno gedang goreng. Saya ini ulama model apa? Setiap kata-kata saya ke urusan makanan. Coba kalau kita terlatih, subhanallah wa bihamdi, alhamdulillah subhanallah. Kan sama-sama buat abab kesemangan. Tapi nilainya kan beda sekali. Pangeran itu sepet tenamen dulu. Ono wong nyebut kopi, gedang goreng, rokok, kopi, gedang goreng. Rokok. Coba kalau kita terbalik, subhanallah, alhamdulillah, subhanallah. Iku tamlaul mizan wa tamla'u ma bainas sama'i wal. Dan Fatimah itu paham betul. Makanya beliau menerima, ya Rasulullah ini lebih baik. Mergo uteke ya waras, atine nggih napa? Atine nggih napa? Waras. Saya itu alhamdulillah termasuk bisa memahami niku. Kulo syukur tenan mbek pangeran. Masa kalau lama modern tapi saya tidak pernah nikmati fasilitas-fasilitas dunia yang berlebihan. Mergo kula pun nikmati betul. Lah iya padha-padha ngetokno abab kangelan. Lha apa aku muni gedang goreng, kopi, mangan, besok iku enake pecel. Ngombene kopi. Nah awan enake rames ngombene es teh. Nak sore misalnya enake nyate anget-anget. Iku ora kudu kiai, ora kudu lama. Lonte ya iso di pendapat ngono yo iso. Maling ya iso. Nak kowe ulama tenan kudu di pendapat sing khase ulama, sing kira-kira lonte ra iso, maling ora iso. Ngene iku WhatsApp biru bukrotau wasilah. Wis mesti lonte ra tertarik, maling ya ra tertarik niku. Itu satu ide khas ulama, khas wali, paham nggih? Lah nek makom kepen kok wong awam nggih ngoten terus bedina wiridan. Nah esuk enake pecel, nak awan enake rames, nak sore enake sate. Tapi kowe ngono tok lha opo mondok 10 tahun. Lha opo bedina khutbah tiap dina Jumat? Nak makom mendrima makom ngono. Ora butuh ngaji. Lan Imam Ghazali nak ngritik bagaimana Anda bisa gembira dengan sesuatu sing yastariku binal awam wal fusaq hatta wal bahaim dari Imam Ghazali. Kowe misalnya bangga prestasi mangan lancar, titik bedina mangane nggih lancar. Dari Imam Ghazali lho. Kowe misalnya prestasi mergo entuk wedokan, titik bedina entuk wedokan pira wae. Kowe nak bangga mbek prestasi sing khase ulama, khase aulia, yaiku istiqnas billah, talazzud billah. Disebut kul bi fadlillah wa bi rahmati fa bidzalika falyafrahu. Wong nak seneng pangeran tenan cukup eling fadhile Allah, rahmati Allah. Iku wis iso seneng. Wa khairum mimma yasma'u. Bahwa seneng karena fadhile Allah, karena membaca tasbih, karena bertahmid, ku kabeh khairum mimma yasma'u. Terus kula boten saged kata-kata tapi ini ku inti dari Islam. Sebab itu Kanjeng Nabi diutus intine ngene iku, inna arsalnaka syahidan wa basyira wa nadhira. Tujuane napa? Misi utama Kanjeng Nabi diutus wong siji nek mati iman, litu'minu billah wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Dadi sampeyan nek iso nek mati tasbih, nek mati iman lagi saged diwestani umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.